Part sebelumnya. Dan Lu Qingling menghampiri Su Chen, Pangeran Su, kamu hebat sekali. Mendengar suara itu, Su Chen berbalik, dan berpura-pura jatuh, cepat, tolong aku sedikit lelah karena terlalu banyak memukul. Dan Su Chen ditangkap, lalu Lu Qingling bertanya, Tuan Su, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, mungkin karena aku lapar, makan beberapa roti kukus yang montok dan besar juga sudah cukup, ucap Su Chen sambil melihat boba kembar Lu Qingling. Akhirnya Qin Xiong mati, terima kasih kepada Tuan Su, kalau tidak, yang hari ini mati adalah kami, kuat sekali, dia memang layak menjadi pria yang paling tangguh, ucap orang itu, lalu Lu Qingling bertanya, apakah Tuan Su lapar, tapi hanya ada makanan kering di dalam rombongan, tidak ada roti kukus. Bagaimana kalau Tuan Su kembali ke kota Tiangang bersama kami saja, aku akan mengukusnya untuk kamu. Roti kukus yang kita berdua bicarakan itu berbeda, Lu Qingling menjawab, sama-sama roti kukus, apa bedanya, Tuan Su jangan malu-malu, roti kukus yang aku kukus itu besar dan bulat. Aku punya sepupu yang berlatih di Akademi Taiwu, dia paling suka makan roti kukus. Tunggu sebentar, Akademi Taiwu. Apakah akademi yang kamu bilang memiliki banyak buku metode rahasia? Kebetulan aku perlu mencari tempat yang memiliki banyak metode rahasia untuk meningkatkan kemampuanku. Tentu saja ada banyak, Akademi Taiwu adalah kultivasi kekuatan terbesar di benua daerah misteri utara kita, akademi ini terletak di pusat kota Tiangang. Sejujurnya, begitu aku lahir, aku ingin berlatih di Akademi Taiwu. Bolehkah aku bertanya pada Nona Lu, apakah kamu punya cara untuk masuk ke sana? Hehe. Memang ada satu sih, karena hubungan sepupuku, rombongan pengawal Sun Tian kami memiliki kuota rekrutmen khusus. Tuan Su telah menyelamatkan kami, jadi kuota ini akan diberikan kepada Tuan Su. Tuan Su tidak keberatan kalau lewat orang dalam bukan? Tidak, aku tidak keberatan sama sekali, aku paling suka melewati orang dalam, jalan yang kering lebih terasa daripada jalan berair. Kalau begitu Tuan Su ke kota Tiangang bersama kami saja. Baik. Berpindah di kota Tiangang, diperlihatkan Su Chen dan rombongan sudah berada di depan gerbang kota Tiangang, dan Su Chen merasakan sesuatu. Aku merasa ada energi yang samar-samar di depan, tetapi aku tidak melihat apa-apa, aneh. Lalu Lu Qingling berkata, Tuan Su, ketika kamu memasuki kota nanti, ayo pergi ke tempat rombongan pengawal Sun Tian untuk beristirahat. Su Chen menjawab, baik. Lalu Su Chen merasakan sesuatu, ini formasi, Lu Qingling menjelaskan, jangan khawatir Tuan Su. Ada formasi Tiangang di luar kota Tiangang, yang melindungi keamanan kota Tiangang. Selama tidak ada niat jahat terhadap kota Tiangang, formasi Tiangang tidak akan menyakiti siapapun. Ternyata begitu. Sedari tadi saat berada dalam gejolak, aku merasakan sebuah kekuatan ilahi. Aku khawatir ada seseorang yang sedang memerhatikanku. Dan Lu Qingling terus memandangi Su Chen, formasi Tiangang biasanya tidak terwujud, tetapi Tuan Su dapat merasakannya, dia benar-benar bukan orang biasa. Berpindah di kediaman guru kerajaan, ada seorang yang sedang memantau kota Tiangang, dan merasakan ada sesuatu, dan orang tua itu terkejut. Formasi Tiangang merasakan kekuatan pola ilahi, seorang master pola ilahi telah memasuki kota, dan orang itu menggunakan kekuatannya, dan menampilkan gambar Su Chen, dan orang itu lebih terkejut lagi, karena master pola ilahi yang begitu muda. Ayo, cepat undang orang ini ke kediaman guru kerajaan. Baik, jawab orang di sana. Berpindah ke kediaman pengawal Sun Tian. Senior Qingling, kamu sudah kembali, kami sangat rindu padamu. Lu Qingling berkata, aku membawa oleh-oleh untuk kalian, nanti semuanya ingat mengambilnya ya. Lalu ada orang yang membisikkan, gawat Senior Qingling, Lu Wei, putra Lu Yuanwei yang menyebalkan itu datang lagi. Dalam hati Lu Qingling, kenapa pria ini belum menyerah, sudah kubilang aku tidak tertarik padanya. Tampaknya Lu Qingling ini sangat populer ya, gumam Su Chen. Lalu ada yang berbicara, Qingling, akhirnya kamu kembali, ucap orang sebelah kiri, dan orang sebelah kanan adalah Lu Wei. Lalu Lu Qingling memberi hormat, aku hormat pada guru. Iya, baik, jawab guru Lu Qingling, dan Lu Wei berkata, Qingling, akhirnya kamu kembali, setelah aku mendengarmu sudah kembali, aku langsung bergegas ke sini. Tuan Lu, hubungan kita berdua belum mencapai titik di mana kamu bisa memanggilku dengan sebutan Qingling saja. Baiklah Qingling, jawab Lu Wei. Dasar orang ini. Di mana Qin Xiong, anak itu? Mengapa dia tidak menyapa ketika kembali? Guru, aku sangat marah jika membicarakan dia, jadi kejadiannya di part sebelumnya. Mendengar itu guru Lu Qingling terkejut. Sebagai gurunya, aku benar-benar tidak menyangka Qin Xiong ternyata sejahat itu, aku sangat marah.
Tapi untung saja ada Tuan Su di saat itu, dia yang menolong kami. Melihat itu Lu Wei berkata dalam hati. Sepertinya ada yang salah, King Ling sepertinya tertarik pada anak ini. Tidak, aku tidak mengizinkan ada saingan yang potensial, dan Lu Wei menghampiri Su Chen. Tuan Su, namaku Lu Wei, nama panggilanku adalah Ben Ben, dulu aku adalah Raja Judi nomor 1 di kota Tiangang. Biar kutunjukkan identitasku terlebih dahulu untuk menunjukkan kemampuanku. Oh, aku mendengar namamu ketika aku pertama kali memasuki kota, kamu adalah orang yang dikalahkan sekejap oleh 17 kartu kan? Mendengar itu Lu Wei terkejut, aku bisa dikalahkan dengan 17 kartu. Waktu itu hanya kebetulan saja. Sialan, anak ini dengan sengaja membicarakan kesalahanku sebelumnya, jika memang begitu, maka aku tidak akan lanjut berpura-pura. Lalu Lu Wei berbisik kepada Su Chen, hei bocah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, kamu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan King Ling, karena kamu tidak layak. Berani-beraninya anak ini menganggapku sebagai saingan cintanya. Su Chen bertanya, mengapa aku tidak layak? Lu Wei menjawab, hehe, karena kamu belum pernah makan roti kukusnya King Ling. Mendengar itu Su Chen terkejut, jangan-jangan kamu pernah makan rotinya? Tentu saja, ketika keluargaku jatuh miskin, semua orang meninggalkan aku, hanya King Ling yang memberiku roti kukus saat aku lapar dan kedinginan. Pada saat itu, aku sudah tahu bahwa King Ling menyukaiku, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Roti kukus itu adalah tanda cinta di antara kami. Mendengar itu Su Chen berkata dalam hati, ternyata yang dia maksud adalah roti kukus ini, aku pikir itu. Oleh karena itu, hanya orang yang pernah makan roti kukusnya King Ling yang layak untuknya, lalu King Ling menghampiri mereka berdua, apa yang kalian bicarakan, roti kukus apa? Lu Wei menjawab, tidak ada apa-apa, aku dan Kaksu hanya sedang berbicara tentang masa lalu kita berdua. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Su, bukankah kamu sudah lapar? Aku akan membawa kamu pergi makan roti kukus, aku akan membuatkannya untukmu, jika satu keranjang tidak cukup, aku akan mengukus beberapa keranjang lagi. Melihat itu Lu Wei terkejut, apa? Bagaimana mungkin, anak ini tidak hanya bisa makan roti kukus, tapi bisa makan buatan Lu King Ling langsung. Lalu Su Chen berkata, itu, Nona Lu, roti kukus bisa dimakan nanti, aku ingin bertanya, kapan aku bisa pergi ke Akademi Taiwu? Apakah Tuan Su begitu terburu-buru pergi ke Akademi Taiwu? Kalau begitu aku harus bicara dulu dengan guru, dalam hati Lu King Ling, awalnya aku ingin tinggal lebih lama dengan Tuan Su. Lalu Lu Wei menahan Su Chen, tunggu, kamu berbicara omong kosong di sini, ternyata ingin menggunakan kuota King Ling untuk masuk Akademi Taiwu. Su Chen bingung, kuota. Lalu guru Lu King Ling berkata, Lu King Ling, guru dan Tuan Lu sudah membicarakannya. Guru sudah tidak memiliki apapun untuk diajarkan, kebetulan kamu bisa menggunakan kuota yang ada di tanganmu untuk masuk Akademi Taiwu. Kebetulan Tuan Lu juga memiliki satu kuota, kalian berdua pergi bersama, jadi ada yang menjaga. Dan Lu King Ling berteriak, guru, apa yang kamu bicarakan? Apa aku harus pergi ke Akademi Taiwu dengan Lu Wei? Benar, jawab guru Lu King Ling. Lu Wei berkata, King Ling, kamu pergi bereskan barangmu, kita akan segera berangkat, hehe. Tunggu, aku belum setuju untuk pergi dengan kalian. Guru, kamu tidak tahu, aku sudah memberikan kuota kepada Tuan Su. Apa yang kamu bicarakan, kuota penerimaan Akademi Taiwu adalah masalah besar, itu bukanlah hal yang bisa kamu berikan begitu saja, King Ling, kamu jangan melakukan hal bodoh. Tapi, Nona Lu, lupakan, seorang pria tidak akan mengambil hak orang lain, kalau kuota ini sangat penting bagi kalian, aku akan memikirkan cara lain. Lalu Lu Wei memegang bahu Su Chen dan berkata, Tuan Su, maafkan aku. Bocah, untuk pengetahuanmu, aku nasihati kamu satu kalimat. Bukan sembarang orang bisa masuk ke Akademi Taiwu, aku harap kamu bisa melihat diri sendiri dengan jelas, menyerahlah. Oh, kenapa aku harus menyerah? Karena Akademi Taiwu tidak menerima sampah, tapi ayahku mengenal keponakan bibi kecil dari muridnya bibi tertuanya guru kerajaan, aku mengandalkan hubungan ini, lalu ditambah lagi segudang harta, aku baru berhasil masuk dengan susah payah, tapi kamu, hehehe. Hubungan ini sangat jauh. Ya Tuhan, Tuan Lu ternyata memiliki hubungan dengan guru kerajaan. Guru kerajaan adalah pelindung kota Tiangang kita, posisinya tidak lebih rendah dari kaisar, ternyata latar belakang Tuan Lu begitu kuat. Hahaha, bocah, jangan salahkan aku mengatakan kata yang tidak enak didengar, tanpa latar dan pengaruh, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu di mana gerbang Akademi Taiwu berada. Lalu King Ling berteriak, Lu Wei, sudah cukup,
tapi gurunya berkata, Qingling, walaupun kata-kata Tuan Lu tidak enak didengar, tapi ini kenyataan, sekarang ini, kalau tidak punya latar dan pengaruh akan sulit untuk masuk. Memang kenapa kalau bisa berkelahi, tetap saja seorang anak bajingan. Lalu ada yang berkata, Inspektur Kota tiba. Melihat itu NPC di sana terkejut, kenapa penjaga Inspektur Kota datang? Tekanan yang begitu kuat, aku dengar, mereka semua adalah Master Alam Fondasi, lalu Guru Lu Qingling memberi hormat dan memperkenalkan diri. Aku adalah kepala pengawal Suntian, aku tidak tahu para inspektur ada masalah apa. Lalu Inspektur Kota menjawab, perintah dari Guru Kerajaan Qin, untuk datang menyambut tamu terhormat. Tamu terhormat. Siapa tamu terhormat Guru Kerajaan? Memang siapa lagi, kita di sini hanya ada Tuan Lu dan Guru Kerajaan yang memiliki hubungan dengannya. Benar, penjaga inspektur pasti datang untuk menyambut Tuan Lu, ucap para NPC. Dan di dalam hati Lu Wei, hahaha, kelihatannya ayahku melakukan sesuatu, dan mengenal keponakan bibi kecil dari muridnya bibi tertuanya guru kerajaan, ternyata bisa membuat guru kerajaan mengutus inspektur kota menyambutku. Dengan percaya diri, Lu Wei menghampiri inspektur kota, dan memperkenalkan dirinya, namaku Lu Wei, terima kasih atas sambutannya. Dan inspektur itu menjawab, siapa yang bilang akan menyambutmu, kamu adalah orang kecil yang tidak dikenal, atas kualifikasi apa kami memberi kamu sambutan. Mendengar itu Lu Wei heran, bukan aku. Lalu inspektur kota menghampiri Su Chen dan memberi hormat, Tuan Su, guru kerajaan menyambut Tuan, mendengar itu mereka bertiga terkejut sampai mulut mereka terbuka lebar, apa, Tuan Su? Tidak hanya mereka bertiga ternyata semua NPC juga terkejut, tunggu, aku tidak salah dengarkan, tamu terhormat guru kerajaan ternyata adalah Su Chen. Sial, bagaimana mungkin, lalu Lu Wei menghampiri inspektur kota dan berkata, Tuanku, apakah kalian membuat kesalahan? Su Chen baru pertama kali datang ke kota Tiangang, guru kerajaan bagaimana bisa mengenal dia? Mendengar itu inspektur mengeluarkan token perintah guru kerajaan ada di sini, siapa yang masih berani meragukannya? Aku pikir kamu sepertinya sudah lelah hidupkan. Lu Wei menjawab, aku tidak berani, dan mereka memberikan jalan kepada Su Chen, Tuan Su, silakan. Iya, maaf sudah merepotkan kalian, sepertinya orang yang memperhatikan aku saat masuk kota adalah guru kerajaan, lalu Su Chen berkata kepada Lu Wei, Senior Lu, kalau ada kesempatan, boleh datang ke kediaman guru kerajaan, lagi pula ayahmu mengenal keponakan bibi kecil dari murid tertuanya guru kerajaan, adanya hubungan ini, aku akan mengundang kamu untuk minum teh. Pasti, hati-hati Tuan Su. Dan Lu Qingling menghampiri Su Chen, Tuan Su, apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi? Su Chen menjawab, jika ada takdir, secara alami pasti akan bertemu lagi. Melihat perhatian itu Lu Wei sangat kesal, sial, bajingan ini tidak hanya mencuri pusat perhatianku, tapi juga mencuri hati Qingling, aku tidak akan pernah memaafkannya. Berpindah ke dalam kediaman guru kerajaan. Tuan Su, silahkan lewat sini, lalu Su Chen bertanya, pagi-pagi begini kenapa orang di kediaman guru kerajaan sedikit sekali? Jadi seperti ini, beberapa guru baru datang ke kediaman, mereka sedang memberikan kelas uji coba untuk Nona, semuanya pergi untuk melihat keramaian. Su Chen bingung, memang apa yang bisa ditonton dari kelas uji coba? Pak Tua menjawab, kalau itu, Tuan Su pasti akan tahu setelah melihatnya, guru kerajaan juga ada di sana, silahkan ikuti aku. Lalu berpindah memperlihatkan orang tua sedang membaca buku, masa awal manusia sifat dasarnya baik. Masa awal manusia, ucap anak ini bernama Xia Yuya. Lalu guru kerajaan Xia Huaigu sedang memperhatikan anak kecil itu. Guru baru datang lagi, ini adalah yang ketiga kali di bulan ini, tidak tahu apakah kali ini bisa bertahan atau tidak, kamu juga bukannya tahu bagaimana nona kita, aku lihat sepertinya sulit, aku bertaruh waktu paling lama adalah 1 dupa, beberapa guru ini pasti akan lari semua. Lalu Su Chen berkata dalam hati, aku lihat nona dari kediaman guru kerajaan cukup baik dan imut, kenapa semua orang melihatnya seperti sulit untuk diajar? Dan Pak Tua bertanya, yang barusan aku bacakan, apakah kamu sudah ingat? Xia Yuya menjawab, seharusnya sudah ingat. Baik, kalau begitu kamu ulangi sekali lagi. Dan Xia Yuya membacanya lagi, masa awal manusia, sifat apa, sifat dasarnya baik, manusia, sifat dasarnya baik, yang tengahnya, sudah lupa, hei, ayo ikuti aku baca sekali lagi, masa awal manusia sifat dasarnya baik, masa awal manusia, sifat apa? Mendengar itu Pak Tua itu terkejut, sampai mengeluarkan darah dari mulutnya, dan Su Chen hanya tersenyum,
Sepertinya aku terlalu cepat ambil kesimpulan. Lalu guru kerajaan menyuruh menyeret orang tua itu dan mengganti orang selanjutnya. Baik, jawab si botak, lalu muncul orang berotot, gadis kecil, mulai hari ini aku adalah guru seni bela diri kamu. Bagus-bagus, aku paling suka latihan seni bela diri. Kita akan menguji kekuatanmu dulu melalui performamu, aku akan menetapkan rencana latihan yang ditujukan padamu, ayo pukul aku sekali dengan kekuatan kamu yang paling besar. Dalam hati orang berotot itu, ada rumor yang mengatakan bahwa nona dari kediaman guru kerajaan sangat nakal, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menakutinya dulu, lalu setelahnya akan mudah untuk diajar. Baiklah, lalu bersiap dengan tinjunya, dan langsung meninju orang itu sampai terpental dan terkena tembok. Melihat pukulan itu Su Chen terkejut, sial, tenaga anak kecil ini terlalu besar. Ini seret keluar juga, apakah ada guru lain? Pelayannya berkata, Su, sudah tidak ada lagi, guru kerajaan. Ketika para guru di kota mendengar ingin memberi pelajaran pada Nona, ada yang menghindar dan mengatakan ingin melakukan pelatihan tertutup, ada yang langsung jatuh sakit, bahkan ada yang pindah sekeluarga, aku benar-benar tidak dapat menemukannya lagi. Hai, Yueya, kenapa begitu susah mencarikan seorang guru untuk kamu? Kakek, ini bukan salahku, siapa suruh guru yang kamu cari jelek semua? Lalu ada yang melaporkan kalau Su Chen sudah datang, mendengar itu guru kerajaan sangat senang, oh, kenapa kamu tidak segera membawanya menemuiku? Lalu Su Chen datang dan memberi hormat, aku Su Chen, salam guru kerajaan. Iya, Tuan Su tidak hanya berbakat, tapi juga tampan, benar-benar seorang talenta muda. Tidak tahu Tuan Su berguru di mana, Master Pola Ilahi yang begitu muda, aku baru pertama kali melihatnya. Guru kerajaan sudah berlebihan, malu juga untuk mengatakannya, aku tidak memiliki warisan guru, hanya sesekali tanpa sengaja mendapatkan beberapa buku kuno dari Master Pola Ilahi, dan mempelajarinya secara acak. Oh, Su Chen ini sebenarnya otodidak, jika aku bisa merekrutnya. Kalau kalian gak tahu otodidak itu belajar sendiri tanpa guru, kalau Mimin salah komen di bawah, oke lanjut. Lalu ada yang berkata, kakak tampan, dan langsung melompat ke arah Su Chen, melihat kelakuan Yueya yang tidak sopan, guru kerajaan panik, gawat, Yueya jangan bersikap tidak sopan, tapi ternyata Su Chen berhasil menangkapnya, tidak apa-apa ucap Su Chen, melihat kejadian itu, NPC di sana terkejut, ya ampun, Tuan Su ternyata bisa menahan pukulan maut nona kita, dari luar terlihat lemah, tidak menyangka ternyata sehebat ini, tidak bisa melihat orang dari penampilannya. Yueya memiliki bakat spesial, walaupun masih muda, tapi kekuatannya bisa menandingi kultivator alam dasar fondasi biasa. Su Chen ini ternyata bisa dengan mudahnya menangkap Yueya, bisa dilihat, latar belakangnya sangat dalam. Lalu Yueya bertanya, kakak tampan, aku ingin kamu jadi guru aku. Dan guru kerajaan memarahinya, cucu nakal, membuatku terlihat konyol saja, Yueya, kenapa kamu begitu tidak tahu aturan, masih tidak melepaskan Tuan Su? Su Chen berkata, tidak apa-apa, lalu Su Chen bertanya, Yueya, kenapa kamu ingin aku jadi gurumu? Yueya menjawab, karena kamu tampan, guru lainnya terlalu jelek. Lumayan, aku hargai kejujuranmu, tapi kita baru pertama kali bertemu, kalau aku orang jahat bagaimana? Tidak apa-apa, kakekku adalah guru kerajaan dari kerajaan misteri utara seorang petapa berjubah putih, Master Alam Pola Ilahi, paman tertuaku adalah Dekan Akademi Taiwu, paman keduaku adalah Kaisar Kerajaan Misteri Utara, ibuku adalah putri tertua dari keluarga pertama Kerajaan Misteri Utara, dan juga, ketika aku keluar, banyak penjaga yang diam-diam melindungiku. Aku, Yueya dimanja oleh banyak orang, terlebih lagi aku cantik dan imut. Mendengar itu Su Chen terkejut, maaf sudah mengganggu, latar belakangmu begitu kuat, apa yang kamu katakan semua benar? Dalam hati guru kerajaan, Yueya memiliki sifat keras kepala, tidak mudah baginya untuk berinisiatif mendekati Su Chen, jika bisa membuatnya memuja Su Chen sebagai gurunya, tidak hanya bisa menarik Su Chen, juga bisa mendisiplinkan Yueya. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Lalu guru kerajaan berkata, Tuan Su, tidak menyangka Yueya begitu terikat denganmu, meski ini sedikit mendadak, aku yang berwajah tebal ini ingin memohon padamu untuk menjadi guru Yueya, tidak tahu boleh atau tidak? Su Chen menjawab, kamu ingin aku jadi gurunya Yueya, guru kerajaan, dengan kemampuanku, mungkin akan sulit. Lalu guru kerajaan berkata, gaji bulanan 1000 emas, ditambah rumah dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar, mengajar selama 2 jam dalam sehari sudah cukup,
dan juga setiap bulan boleh beristirahat selama 10 hari. Yang paling penting adalah aku bisa membantu merekomendasikan Tuan Su masuk Akademi Taiwu. Sepertinya Tuan Su datang ke sini juga atas nama Akademi Taiwu, kan? Mendengar tawaran itu Su Chen sangat senang. Guru kerajaan, kamu benar-benar sangat akurat dalam hal menilai orang. Impianku sejak kecil adalah menjadi seorang guru. Aku pasti akan mengajari Yue Ya dengan baik. Dan Su Chen tertawa sangat keras. Baiklah kalau begitu. Hari berikutnya di Akademi Taiwu, dan diperlihatkan Lu Qingling dan Lu Wei yang sudah sampai di Akademi Taiwu. Qingling, kita baru tiba di Akademi Tianwu. Kita tidak mengenal tempat ini. Lebih baik bergerak bersama saja, ucap Lu Wei. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Lu. Tapi aku ingin jalan-jalan sendiri, jawab Qingling. Baik-baik, kalau begitu aku temani kamu jalan-jalan. Qingling, kamu haus tidak? Aku sudah bawa mata air spiritual. Kalau kamu lapar, aku juga bawa kue dari paviliun Zhenxiu. Tidak perlu, dalam hati Lu Qingling, bagaimana orang ini mendapatkan bakat untuk menyaring ucapan yang tidak disukainya? Lalu Lu Wei berkata, aku tahu kamu masih memikirkan Su Chen itu, tapi aku yakin dia akan segera melupakanmu. Aku telah melihat banyak orang-orang seperti Su Chen, pasti sekarang sedang merayu wortel. Setelah dia naik ke paha guru kerajaan, dia pasti akan bernyanyi setiap malam, lalu dia akan memeluk perempuan di kanan maupun di kiri, dia lalu tidak akan pernah mengingatmu sama sekali. Jadi Qingling, orang yang selalu di samping dan menemanimu sepenuh hati padamu, adalah orang yang paling cocok untukmu. Qingling, kamu terima saja aku. Tapi, dan Su Chen muncul dari belakang dan berkata, Qingling, kita benar-benar sangat berjodoh, kita bertemu lagi. Melihat Su Chen, Qingling langsung mendorong Lu Wei sampai jatuh ke semak-semak, lalu Qingling menghampiri Su Chen dan berkata, Tuan Su sangat kebetulan kita bertemu lagi. Lalu Su Chen berkata, tadi sepertinya ada sesuatu yang terbang. Qingling menjawab, tidak ada, mungkin kamu salah lihat. Melihat ada anak kecil, Qingling bertanya, Tuan Su, anak perempuan kecil ini sangat imut, dia anak dari keluarga mana ya? Lalu Yue Ya berkata, Guru, tatapan bibi tua ini seperti ada yang salah, apakah dia menyukaimu? Mendengar itu Lu Qingling sangat kesal, apa, bibi tua? Lalu Su Chen menutup mulut Yue Ya, haha, itu, apa, anak ini selalu dimanjakan, suka asal berbicara, tidak usah dipikirkan. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Ucapan anak kecil tidak perlu dihiraukan. Yue Ya berkata, kalau kamu berani keberatan, besok akan mengekspos mayatmu ke hutan belantara. Lalu Lu Wei berteriak, siapa yang berani mengekspos mayatnya ke hutan belantara? Aku akan habisi dia. Lu Wei, kamu juga ada di sini. Lu Wei berkata, Su Chen, kenapa kamu selalu menghantuiku? Tanpa dirimu, Qingling akan menjadi milikku. Su Chen berkata dalam hati, ada sesuatu yang salah dengan Lu Wei. Melihat Lu Wei, Qingling berteriak, gawat, Lu Wei sepertinya kerasukan roh jahat. Tuan Su berhati-hatilah, dan Lu Wei melesat ke arah Su Chen. Matilah. Melihat itu Su Chen menyuruh Yue Ya untuk pergi dari sini, tapi Yue Ya berkata, pengawal pria itu baru saja mengatakan bahwa dia ingin membunuhku. Mendengar itu semua pengawal muncul dan mengepung Lu Wei dari kanan kiri atas samping bawah, dan terjadilah ledakan di sana, dan terlihat Lu Wei sudah terkapar. Kamu berani menyentuh Nona, cari mati saja. Pria ini telah dirasuki oleh roh jahat, dia harus segera disucikan, sungguh merepotkan, bunuh saja dia. Lalu pengawal di sana memberi hormat kepada Yue Ya, Nona, kita sudah menangkapnya. Yue Ya menjawab, bawa dia pergi dari sini. Melihat kejadian itu Lu Qingling terkejut, hebat sekali, siapakah gadis kecil itu? Lalu Su Chen bertanya, Nona Lu, roh jahat apa yang kamu sebut barusan? Ini panjang ceritanya. 1000 tahun yang lalu, daerah misteri utara selalu berada di bawah kekuasaan Shura yang begitu brutal, semua orang sangat menderita. Kemudian, di bawah kepemimpinan sekelompok kultivator luar negeri, kekuatan Shura berhasil digulingkan, tetapi Shura tidak hancur, leluhur kita hanya menyegel mereka semua. Namun, beberapa puluh tahun yang lalu, segelnya telah dilonggarkan, sisa-sisa jiwa Shura yang tak terhitung jumlahnya pun berubah menjadi roh jahat dan berhasil keluar untuk menimbulkan kekacauan. Berkat upaya keras guru kerajaan dan para petarung, sebagian besar roh jahat itu kembali disegel, namun, masih banyak roh jahat yang bersembunyi di dunia luar menunggu kesempatan untuk merasuki tubuh para kultivator. Ternyata begitu.
Seperti apakah rupa roh jahat tersebut, bolehkah aku melihatnya? Tapi, paksa roh jahat itu keluar. Baik. Lalu meletakkan jimat ke kepala Lu Wei, dan akhirnya roh jahat itu keluar dari tubuh Lu Wei. Setelah melihat wujudnya, Su Chen berkata, seperti inikah wujud roh jahat itu? Tidak ada yang spesial. Lu Qingling menjawab, ini hanyalah bentuk paling dasar dari roh jahat tersebut. Roh jahat bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan tuannya. Berbagai jenis perubahan yang terjadi hanya untuk memuaskan tuannya. Mendengar itu Su Chen memikirkan sesuatu, berubah-ubah, memuaskan tuannya. Roh jahat ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Apakah aku bisa menggunakannya untuk berkencan dengan guru dan mewujudkan impian masa kecilku? Tiba-tiba aku mempunyai sebuah ide yang cemerlang. Bisakah roh jahat ini membantuku untuk mempelajari bisnis yang bernilai miliaran rupiah? Lalu Yueya berkata, lebih baik singkirkan semua idemu itu. Setelah dirasuki oleh roh jahat itu, Tuan akan mengalami penurunan tekanan darah yang begitu drastis. Bahkan jika Tuan selamat dan membasmi roh jahat tersebut, ada kemungkinan besar bahwa Tuan tidak akan bisa bereinkarnasi. Mendengar itu Su Chen sangat kaget. Kenapa roh jahat ini begitu aneh? Roh jahat seperti mereka harus diberantas sepenuhnya, jangan beri mereka satu pun kesempatan. Yueya berkata, bukankah kamu jelas-jelas? Lalu Su Chen menutup mulut Yueya dan berkata, Qingling, aku juga adalah seorang siswa dari Akademi Taiwu, kita bicara lagi nanti. Lu Qingling heran, kita berdua merupakan siswa dari Akademi Taiwu, tapi kenapa Tuan Su pergi ke arah yang berlawanan denganku? Pengawal di sana menjawab, oh, Nona dan Tuan Su pergi ke halaman dalam Akademi Siwu, bukan ke halaman luar yang orang biasa bisa pergi. Dalam hati Lu Qingling, halaman dalam, hanya orang yang sungguh berbakat yang bisa memasukinya. Ternyata guru kerajaan begitu menghormati Tuan Su. Berpindah ke Akademi Taiwu pelantaran dalam, dan Su Chen sudah berada di dalam, tapi Su Chen bingung, Yueya, kenapa tidak ada seorang pun di dalam akademi? Yueya menjawab, tenanglah, aku akan mencari seseorang untuk menanyakannya. Lalu Yueya berteriak, Dik Jini, keluarlah, dan sambut tamunya, dan muncul orang yang datang dengan menaiki kura-kura raksasa. Melihat kura-kura itu Su Chen terkejut, kura-kuranya cepat sekali. Lalu kura-kura itu menghampiri Su Chen dan Yueya, dan Su Chen menyapa orang yang berada di atas kura-kura. Halo saudara Jin. Aku murid baru, namaku Su Chen, ini pertemuan pertama kita, mohon arahannya. Lalu kura-kura itu menjawab, setelah memasuki akademi, semua orang adalah saudara, kamu tidak perlu sesopan ini kawan, ucap kura-kura itu bernama Jin Xuanwu. Mendengar itu Su Chen terkejut, apa-apaan ini, kura-kura ini bisa bicara? Lalu Yueya menenangkan Su Chen, guru, jangan membuat keributan seperti itu, ini adalah Jin Xuanwu, ia juga salah satu murid akademi. Kamu juga murid akademi, kupikir kamu adalah hewan penjaga di akademi. Jin Xuanwu menjawab, adik seperguruan, kamu sangat pintar, aku memang juga berperan sebagai hewan penjaga di akademi. Lalu Su Chen bertanya, siapa orang yang berada di atas Jin Xuanwu? Oh, dia hanya murid biasa dari pelataran luar, aku baru saja mengikuti kompetisi tunggangan khusus wanita, kompetisi ini hanya bisa diikuti oleh seorang wanita beserta tunggangannya, aku tak punya pilihan lain kecuali mencari seorang pria kekar yang berpakaian seperti wanita. Lalu pria berotot itu berkata, Xuanwu, tampaknya ada yang tidak beres di sini, jadi aku pergi dulu saja. Jin Xuanwu menjawab, hati-hati di jalan. Melihat kejadian itu Su Chen berkata, luar biasa. Lalu Yueya bertanya, ngomong-ngomong adik seperguruan Jin, kemana para murid yang lainnya? Mereka semua ada di aula, hari ini ada kuliah dari rektor, jadi tidak ada yang berani membolos, jawab Jin Xuanwu. Astaga, aku hampir lupa tentang ini, adik seperguruan Jin, cepat bawa kami ke aula. Lalu Jin Xuanwu melesat dengan cepat, baiklah, duduklah dengan tenang, dan setelah itu mereka semua sudah sampai di pintu masuk aula akademi. Lalu Yueya turun, akhirnya sudah sampai, dan Yueya melihat di dalam sudah ramai. Su Chen bertanya, Yueya, Jin Xuanwu sepertinya baru saja memanggilmu dengan sebutan kakak, mungkinkah kamu memiliki status yang tinggi di akademi? Statusku, lumayanlah. Lalu Yueya memasuki aula, dan langsung disambut oleh orang-orang, selamat datang kakak seperguruan kedua. Melihat itu Su Chen terkejut, mana mungkin statusnya tidak tinggi, tidak perlu memberi salam, ucap Yueya. Lalu ada yang berkata,
kakak seperguruan kedua, silakan duduk, kakak seperguruan kedua, ini permen untukmu, kakak seperguruan kedua, bersandarlah. Aku benar-benar berterima kasih, ucap Su Chen. Lah ini sambutan buat Su Chen atau Yue ya dah. Kok Su Chen berterima kasih, terserah komiknya aja lah. Lalu ada 3 orang yang datang, yang sebelah kanan adalah kakak seperguruan, Su Yuan, dan sebelah kiri adalah kakak seperguruan, Han Kai, yang tengah adalah rektor Akademi Taiwu. Melihat rektor, mereka semua memberi hormat, salam rektor. Melihat itu Su Chen panik. Astaga, bagaimana orang-orang ini bisa membuat formasi secepat ini? Dan rektor menatap Su Chen, kamu siapa, buat apa kamu berdiri di sana? Dan Su Chen memberi hormat, aku adalah Su Chen, murid yang baru masuk, aku ingin menyapa Tuan Rektor, dan berpindah memperlihatkan Yue ya sedang dilayani, lumayan, agak ke kiri sedikit. Melihat itu Su Chen terkejut, ini adalah bos mafia, penampilan si Yue ya di kediaman guru kerajaan semuanya adalah palsu. Yue ya berkata, oh ya, Su Chen si murid baru, aku adalah guru, mulai sekarang dia adalah tanggung jawabku, dan urusannya adalah urusanku juga. Semuanya dengar, dan mereka semua memberi hormat. Dengar, hormat guru. Aku baru saja masuk, begini, bukankah kurang baik? Apanya yang tidak baik? Mereka mematuhiku, nanti kita akan banyak saling diskusi, kamu bisa memanggilku kakak seperguruan, aku akan memanggilmu guru. Su Chen, ini pertama kalinya kamu menghadiri kelas di akademi, kalau kamu punya minat dan bakat, kamu dapat memberitahuku, dan aku bisa membimbingmu secara khusus. Dalam hati rektor, sepertinya dia adalah guru baru yang ayah temukan untuk keponakan Yue ya, jarang ada yang mau menjadi guru Yue ya, jadi aku harus melindungi dan tak membiarkannya kabur. Aku tahu sedikit tentang memurnikan obat, dan kamu ternyata juga bisa memurnikan obat, pantas saja bisa mendapatkan dukungan dari ayahku, penguasa negara. Aku belum selesai bicara, aku juga tahu sedikit tentang pemurnian senjata. Apa, kamu bahkan bisa memurnikan senjata? Dalam hati rektor, pemurnian senjata dan obat punya beberapa kesamaan, sepertinya yang diduga, dia memang tipe orang yang disukai oleh ayahku, namun, bagaimana aku yang tidak mengerti pemurnian senjata, bisa membimbingnya nanti, kalau tidak bisa menaklukkan dia, bisa-bisa jadi memalukan. Sebenarnya aku juga sedikit tahu tentang pola ilahi. Mendengar itu semua murid tertawa, pemuda ini kenapa sangat kocak? Salah satu dari 3 kemampuan ini saja bisa butuh waktu seumur hidup untuk dikuasai, lebih baik pilih salah satu, mana ada orang yang bisa mahir dalam ketiganya. Sud, pelankan suaramu, hati-hati jangan sampai didengar kakak seperguruan kedua. Di dalam hati rektor, dia berpikir, pemuda ini tidak sedang menipuku kan? Rektor bertanya, jadi, bagaimana kondisimu dalam 3 kemampuan itu sekarang? Di dalam hati Su Chen, aku adalah murid baru di sini. Aku tidak tahu kondisi dan level para murid di sini, bagaimana, aku harus merendah dulu sedikit. Su Chen berkata, itu, soal pemurnian senjata dan obat, aku sudah setingkat master, sedangkan untuk pola ilahi, aku baru sampai tingkat menengah master pola ilahi. Mendengar itu rektor terkejut, apakah kamu sekarang sedang berperan sebagai tetua? Kamu memangnya sudah genap 18 tahun, seberapa dalam kamu mempelajari beberapa kemampuan ini? Su Chen menjawab, aku tahu. Ini baru berumur 18 tahun, mungkin karena aku memiliki bakat yang cukup baik. Sial, padahal aku hanya menurunkan 1 level, tapi reaksinya begitu bersemangat sampai janggutnya mau rontok. Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, bisa-bisa dia malah jadi botak, gumam Su Chen. Lalu ada yang berteriak, omong kosong, dengan bakatku, ditambah dengan kultivasi yang tidak berhenti siang malam, pada usia 25 tahun, aku hampir tidak menjadi master pemurnian obat dan senjata, sedangkan master pola ilahi, mana ada seorang master yang bukan tetua dan berusia kurang dari 100 tahun, lalu kamu? Mendengar Su Yuan merendahkan Su Chen, Yue ya sangat marah. Su Yuan, Su Chen dilindungi olehku, kamu telah memandang rendah dia, kalau kamu bicara untuk dirimu sendiri tidak apa-apa, tapi jika kamu mengatakannya di depan umum, berarti kamu juga merendahkanku. Dengan kesal Yue ya berkata, kulihat, kamu mau menantang 1 lawan 1 denganku, kamu seorang, akan melawan kami sekelompok. Su Yuan berkata, apa menurutmu aku bodoh, aku bukannya mau bertarung 1 lawan 1 denganmu. Pokoknya, menurutku Su Chen membual, orang seperti dia yang suka membual, tidak layak masuk ke pelataran dalam untuk belajar. Betul tidak semuanya, ucap Su Yuan berteriak. Murid-murid di sana berkata, yah,
Aku sendiri nyaris tak percaya dia ahli memurnikan obat dan senjata, tapi, dia menjadi master pola ilahi tingkat menengah juga sangat konyol, benar sekali, selain itu, dia tidak lulus ujian masuk, tapi masuk lewat orang dalam. Mendengar para murid setuju dengan opininya, Su Yuan berkata, dengarkan, ini opini dari yang lainnya. Yueya berkata, tetapi, kami masih beranggapan Su Chen adalah seorang jenius. Murid di sana berkata, betul, dia masuk karena dibawa oleh kakak seperguruan kedua bukan? Mendengar itu Su Yuan muntah darah, sialan, sanjungan kalian terang-terangan sekali. Lalu Su Chen berbisik dan bertanya kepada Yueya, Yueya, sepertinya aku belum pernah punya masalah dengan si Su Yuan ini, kenapa dia terus mengincarku? Yueya menjawab, oh, kuota masuk sebelumnya awalnya sudah dipesan oleh seorang jenius dari keluarga Su Yuan, tapi kamu malah mengambil kuota itu. Ternyata begitu, sepertinya di dalam akademi ini juga ada banyak intrik-intrik yang terang-terangan dan tertutup. Aku rasa takkan mudah aku belajar di sini dengan tenang, dan Su Chen berkata dalam hati, sambil memandangi Su Yuan, karena itu, sekalian saja aku memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kuasaku, bunuh satu orang untuk memancing yang sebenarnya. Merasa dilihatin oleh Su Chen, Su Yuan berkata, apa lihat-lihat, lalu Su Chen berbisik kepada Yueya, Yueya, aku akan bertanding dengan Su Yuan nanti, tolong bantu aku. Yueya menjawab, oke, lalu Su Chen menghampiri Su Yuan dan berkata, nah, karena ayam, bukan, Su Yuan, karena kamu mengatakan aku terlalu arogan, bagaimana kalau kita mengadakan pertandingan di tempat, tanding memurnikan obat dan senjata? Mau tanding denganku? Su Yuan menjawab, memangnya kamu pantas, aku adalah kakak seperguruan di akademi ini, kamu tidak ada apa-apanya. Yueya berkata, tak mau bertanding dengan Su Chen, kalau begitu kamu bertanding denganku. Mendengar itu Su Yuan keringat dingin dan langsung melapor kepada rektor, rektor. Kamu lihat si Yueya, dia melanggar aturan. Lalu rektor berkata kepada Yueya, Yueya, Su Yuan adalah kakak seperguruanmu, jadi, sebelum menyelesaikan kata-katanya Yueya mengeluarkan buku, paman, saat aku ke kamarmu untuk bermain, aku tak sengaja menemukan buku-buku ini, kalau kakek sampai melihatnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Melihat buku-buku itu para murid berkata, Tuan Rektor ternyata punya hobi macam ini, cek, ternyata pria yang begitu, tak kusangka. Wah, buku mengubah batang besi menjadi jarum adalah terbitan edisi terbatas. Dan ketika Tuan Rektor melihat buku itu, dia langsung mengambilnya dari tangan pria berotot itu, dan melarikan diri dari sana. Itu, aku mau keluar cari udara segar, kalian belajar sendiri saja dulu ya. Dan Su Chen berkata, Su Yuan, sekarang apakah masih ada yang mau kamu tanyakan, atau kamu takut padaku, dan tak berani bertanding denganku? Mendengar itu Su Yuan sangat marah. Oke, karena kamu sangat ingin bertanding, aku akan bantu mewujudkannya. Jika kalah, kamu harus segera mundur dari Akademi Tianwu. Dan Su Chen menerima tantangan itu. Oke, tapi, kalau aku yang menang, bagaimana? Kamu menang? Hahaha, jangan membuatku tertawa. Kalau kamu bisa menang, aku akan makan 3 ton kotoran. Lalu Su Chen memegang tangan Su Yuan. Baik kamu yang bilang iya, dan mencetaknya. Melihat itu Su Yuan berkata, sial, kamu mau apa brengsek? Bukan apa-apa, cuma mau mencatat taruhan kita tadi, ucap Su Chen sambil mencetak tangannya, dan Su Chen melempar kertas. Yueya ambillah. Lalu Yueya membaca kertas itu. Pada musim semi keempat masa Qing, di pelataran dalam Akademi Tianwu, murid baru biasa bernama Su Chen bertanding dengan kakak seperguruan Su Yuan, dan bertaruh. Jika Su Yuan menang, Su Chen keluar dari akademi. Jika Su Chen menang, Su Yuan makan 3 ton kotoran. Semua murid pelataran dalam bertindak sebagai saksi. Astaga, sampai jadi masalah besar begini. Hehe, dibandingkan Su Chen keluar dari akademi, aku lebih ingin melihat kakak seperguruan makan 3 ton kotoran. Sayangnya, peluang Su Chen untuk menang tidak tinggi. Mendengar taruhan itu Su Yuan berkata, kamu bercanda ya? Su Chen menjawab, tidak, aku cuma bicara jujur. Baik, hari ini aku akan membuatmu mengakui kekalahanmu, kakak seperguruan Han. Selanjutnya kamu yang akan mengajukan pertanyaan dan menjadi juri. Han Kai menjawab, baiklah. Dalam hati Han Kai berkata, pasti takkan mudah bagi Su Chen untuk menyombongkan diri. Tunggu saja aku mengujinya baik-baik. Lalu Han Kai mengeluarkan batu. Benda ini adalah meteorit luar angkasa yang kebetulan kudapatkan.
luar biasa keras, aku tidak bisa memperbaikinya dengan semua usahaku, siapapun yang bisa memperbaikinya akan jadi pemenang, dan mereka berdua kagum, meteorit luar angkasa, tidak sederhana, melihat batu itu para murid berkata, kakak seperguruan kenapa mengeluarkan batu meteorit ini, ku dengar, rektor bahkan tidak bisa berbuat apapun pada batu ini, aku khawatir kompetisi ini malah berakhir jadi seri, lalu Su Chen menyentuh batu itu, teksturnya sangat keras, sepertinya ada aura khusus di dalamnya, dan tiba-tiba sistem muncul, diiringi dengan suara ledakan di langit, sistem bersinar dan mulai beroperasi, Tuan, sudah lama aku tak melihatmu, apakah Tuan merindukanku? Su Chen menjawab, aku sedikit merindukanmu, akhir-akhir ini kepalan tanganku gatal, dan aku kehilangan samsak. Hehe, jangan impulsif, aku datang untuk memberikan keberuntungan padamu, lalu sistem memunculkan tugas, lihatlah, tugas, kalahkan Su Yuan, gantikan posisinya, hadiah, 1 buah buku alkimia surgawi. Su Chen heran, keberuntungan macam apa ini, aku dari awal memang ingin mengalahkan Su Yuan, sistem menjawab, hehe, selama kamu mengikuti tugas ini, kamu bisa langsung mendapatkan buku alkimia surgawi loh. Jadi kamu akan bisa memperbaiki meteorit itu? Kamu ternyata sebaik ini? Tuan, kamu tenang saja, beberapa waktu ini, aku sangat merenungkan kesalahanku sebelumnya, sekarang aku sudah berubah pikiran, dan bertekad untuk menjadi sistem yang baik untuk melayani Tuan, di dalam hati sistem, tentu saja Su Chen, selama kamu menerima tugas ini, kamu akan jatuh ke dalam perangkapku. Benarkah, kalau begitu aku percaya padamu kali ini? Dan Su Chen menekan tombol terima, melihat itu sistem senang dan bahagia, hahaha, Su Chen, kamu akhirnya berhasil dibodohi, aku berubah, wah, hahaha. Su Chen bertanya, kenapa aku malah dibodohi? Sistem menjawab, tugas itu tidak dengan jelas mengatakan bisa menggantikan posisi Su Yuan yang mana, jadi semua pengertian itu adalah aku yang melakukannya, tugasmu bisa selesai atau tidak, tergantung pada suasana hatiku, hahaha. Mendengar itu Su Chen ikut tertawa, meski kamu tidak mengatakan menggantikan Su Yuan di posisi apa, tapi kamu belum selesai menjelaskan tugasnya, akan ada konsekuensi bagaimana kalau tidak menyelesaikan tugas, pokoknya, buku alkimia surgawi sudah ada di tanganku, mendengar itu sistem keringat dingin, dan Su Chen berkata, sekarang, saatnya menyelesaikan masalah di antara kita, melihat itu sistem berlutut, aku mengaku salah, bisakah jangan terlalu kasar? Su Chen menjawab, tergantung suasana hatiku, dan Su Chen memukuli sistem, aku tersiksa, ucap sistem. Setelah memukuli sistem Su Chen berkata, sudah lama banget tidak merasa enak seperti ini, memang kamu yang bisa diandalkan, pertama-tama kita lihat buku alkimia surgawi yang baru didapat ini, buku alkimia surgawi, jari teratas merupakan keahlian warisan dari keluarga Kato, yang menghancurkan struktur dalam barang dengan getaran atau gesekan kuat, sehingga dapat dimurnikan, jika ditingkatkan hingga sempurna, akan bisa memusnahkan segala sesuatu hanya dengan 1 jari. Keluarga Kato, getaran gesekan yang kuat, efek dari jari teratas ini terdengar terlalu familiar bagiku, lalu berpindah memperlihatkan, Su Yuan yang mengambil batu itu, Su Chen, aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini, dan Su Yuan melempar batu itu ke atas, dan mengeluarkan teknik pemurnian senjata siang gurun, dan burung api itu memakan batu itu, dan terjadilah lingkaran api di sana, melihat teknik itu murid di sana berkata, teknik pemurnian senjata siang gurun. Ini merupakan teknik pemurnian senjata tingkat surgawi tertinggi di dalam akademi, tak disangka kakak senior ternyata menguasainya, dia benar-benar adalah jenius dalam pemurnian senjata, namun hanya dengan teknik ini ingin memurnikan batu meteor yang berasal dari luar angkasa sedikit sulit. Su Yuan tidak perlu memurnikan batu meteor dari luar angkasa, asalkan dia lebih hebat daripada Su Chen, itu sudah cukup. Setelah itu burung api itu menghilang, dan batu itu terjatuh dan retak. Melihat batu itu retak, Su Yuan menyombongkan dirinya, aduh, rupanya kemampuan pemurnian senjataku masih belum terasah. Aku hanya berhasil membuka celah pada batu meteor di luar angkasa ini, selain rektor, hanya aku yang bisa mencapai tingkat ini, dan Han Kai mengambil kembali batu itu, kamu tidak perlu merendahkan diri Junior Su. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik, lalu Han Kai memberikan batu itu kepada Su Chen,
sekarang giliranmu, Su Yuan berkata. Su Chen, kamu masih bisa menyerah sekarang jika kamu mau, jika tidak, nanti sibuk-sibuk dan akhirnya tidak berhasil sama sekali, itu akan sangat memalukan. Su Chen menjawab, maka kamu perhatikanlah dengan matamu yang besar, sistem, tingkatkan jari teratas ke level maksimal, oke dikurangi 10.000 poin keterampilan dari pemain, dan jari teratas telah ditingkatkan ke level maksimum, lalu Su Chen menggunakan jari teratas untuk murnikan batu itu. Melihat itu Su Yuan berkata, Su Chen terlihat begitu kuat, apakah dia? Lalu tidak terjadi apa-apa. Melihat tidak terjadi apa-apa, Su Yuan tertawa sangat keras, Su Chen, Su Chen, aku pikir kekuatanmu begitu hebat, ternyata hanya penjahit rambut dengan senapan perak. Lalu Su Yuan terkena cipratan air hitam. Melihat itu Su Yuan berkata, wih, apa ini? Bagaimana objek ini bisa mengeluarkan air, dan ternyata batu meteor itu meleleh karena kekuatan Su Chen. Melihat itu mereka terkejut, apa ini, bagaimana mungkin? Su Chen terlalu hebat, dia hanya membutuhkan satu jari untuk melelehkan sebuah meteor dari luar angkasa. Su Yuan benar-benar tak bisa dibandingkan. Melihat kehebatan Su Chen, ciwi-ciwi di sana berkata, Su Chen, teknik jari kamu sangat hebat. Aku ingin meminta pengajaran darimu, ini kunci kamarku, aku tunggu kamu malam ini ya. Mendengar itu Su Chen malu, ini tidak baik kan, aku baru saja masuk sekolah. Melihat sikap ciwi-ciwi itu, Han Kai berkata, apa ini sikap? Kalian semua, pergi jauh dari sini. Melihat Han Kai, Su Chen berkata, kakak senior, lalu Han Kai berkata, nanti malam, aku di kolam air panas di pegunungan belakang, menunggu kamu. Mendengar itu Su Chen terkejut, astaga, bahkan kakak senior juga. Dan Han Kai berkata kepada semua orang, aku mengumumkan hasil pertandingan pertama, Su Chen menang, dan para murid di sana berkata, tak disangka murid baru berhasil mengalahkan senior, apa kita akan beruntung hari ini dan melihat senior makan kotoran, hahaha, si Su Yuan itu orangnya selalu merasa lebih tinggi, tidak pernah memperhatikan kita dengan serius. Kalau saja kita bisa melihat dia mendapat hukuman, itu akan menyenangkan. Su Yuan berkata, Su Chen, itu hanya keberuntunganmu saja. Di ronde berikutnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Yueya berkata, kamu tidak akan pernah bisa menandingi Su Chen, bahkan jika kau melakukannya 10.000 kali, bersiaplah untuk makan kotoranmu sendiri. Dan Su Chen masih memikirkan senior Han Kai, hahaha, siapa sangka, baru saja tiba di Akademi Taiwu sudah dapat kencan, tiba-tiba waktu terasa berjalan lambat, alangkah baiknya kalau bisa langsung melompat ke malam hari, lalu diperlihatkan pertandingan selanjutnya akan dimulai. Baiklah, saatnya untuk memulai pertandingan pembuatan pil obat tahap kedua, dan Su Yuan langsung mengeluarkan pil miliknya. Aku rasa pertandingan kedua ini tidak perlu membuang waktu lagi. Ini adalah pil obat level master yang aku buat beberapa hari yang lalu, pil Tianyuan. Jika kamu bisa membuat obat yang lebih tinggi dari level ini, maka aku mengakui kekalahan. Dan murid di sana terkejut, kakak senior ternyata membuat Tianyuan pil level atas, tidak ada murid muda lain di akademi yang bisa menyainginya. Tidak heran beberapa waktu yang lalu terjadi adegan heboh di ruang obat, tidak masalah, bahkan jika Su Chen kalah dalam babak ini, itu hanya satu-satu, mungkin ada babak tambahan. Dengan percaya diri Su Yuan berkata, Su Chen, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada putaran sebelumnya dan beruntung memenangkan pertandingan, tetapi kali ini adalah tes nyata, aku pasti akan menang. Saat ini skor 1-1, selanjutnya aku rasa, sebelum menyelesaikan kata-katanya, Su Chen mengeluarkan pil tingkat teratas. Dalam hati Su Chen, aku harus pergi ke gunung belakang lebih awal malam ini, aku belum tahu di mana kolam air panasnya berada. Melihat pil itu Su Yuan terkejut, apa ini itu, dan semua murid terkejut, ya ampun, ini adalah pil Tianyuan tingkat teratas. Keterampilan Su Chen dalam memurnikan pil obat jauh lebih hebat daripada senior. Su Chen menang dalam 2 pertandingan, jadi, itu berarti senior akan, dan Su Yuan mau melarikan diri. Semua orang, tiba-tiba aku ingat kalau ada sup di rumah yang sedang direbus, aku pergi dulu ya. Tapi Yueya tidak membiarkan dia kabur, tangkap dia, dan para pria berotot itu langsung menahan Su Yuan. Sia Yueya, kamu mau apa?
Aku ini adalah senior di akademi, Yueya berkata, menurut perjanjian, siapa yang kalah harus mengakui kekalahan, panggil orang, beri kotoran pada senior, dan pria berotot itu membawa hewan. Melihat itu Su Yuan panik, tidak, siapa yang bisa menolongku? Lalu senior Han Kai berteriak, tunggu. Melihat itu Su Yuan sangat senang, senior Han, aku tahu kamu cantik dan baik hati, pasti akan membantuku. Han Kai berkata, Xia Yueya, ini adalah tempat di mana para guru akademi mengajar, jangan lakukan hal yang kotor dan menjijikkan di sini. Mendengar itu Su Yuan terkejut, apa? Dan mereka berkata, mengerti, ayo, kita keluar, cari tempat yang sepi untuk memberi makan senior dengan kotoran. Tolong, bantu aku. Cepat, cepat, ikutlah ke sana untuk melihat kerumunan. Apakah kamu sudah menyiapkan alat untuk mengabadikannya? Pastikan untuk merekam momen yang luar biasa ini. Sedangkan Su Chen masih memikirkan perkataan senior Han Kai. Malam ini jika kakak Han langsung merangkulku, apakah aku akan menerimanya dengan santai atau menahannya terlebih dahulu? Sebelum menerimanya, tiba-tiba muncul rektor dan bertanya, hah, semua orang kemana ya? Su Chen menjawab, oh, Su Yuan telah belajar sebuah teknik bela diri yang sangat hebat, semua orang pergi keluar untuk melihat, saat dia menunjukkannya tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya rektor berkata, benarkah, aku juga akan pergi melihat, dan rektor memberikan buku kepada Su Chen, aku punya beberapa teknik bela diri, kamu lihat dulu, kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya aku, dan Su Chen melihat buku itu, bom pedang, metode meditasi suci, langkah Tian Gang 36, dan Su Chen langsung pergi dari situ. Apa yang menarik untuk ditonton, malam ini janji di belakang bukitlah yang penting, sistem, tambahkan semua ke level maksimal, 5.000 poin kemampuan Tuan telah dikurangi, pedang meledak, teknik meditasi jernih, dan langkah surgawi 36 telah ditingkatkan hingga mencapai level maksimal, dan berpindah memperlihatkan Su Yuan akan memakan kotoran, cepat berikan dia makanan. Makan, huhuhu, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Berpindah memperlihatkan Su Chen sedang menaiki tangga, angin sejuk berlangsung, bulan musim gugur tak berbatas, perasaanku seperti hidup seabad, baru saja datang ke Akademi Taiwu sudah mengalami nasib baik dalam percintaan, jadi tampan itu sungguh melelahkan, dan ternyata di bawah ada Su Yuan sedang muntah, hoek, sial Xia Yueya dan Su Chen, aku pasti tidak akan membiarkannya, hoek, cek, orang yang bodoh makan kotoran hewan, sementara yang tampan bisa berkencan dengan gadis cantik, perlakuan manusia terkadang sangat berbeda-beda, dan Su Yuan melihat Su Chen yang sedang menaiki tangga, apa itu Su Chen, mengapa dia datang ke bukit belakang di malam hari, ikuti dia, pasti ada rahasia yang disembunyikan, kalau aku menangkapnya, hehe, dan diperlihatkan Su Chen sudah sampai di pemandian air panas, mengapa tidak ada orang yang terlihat, di mana Han Kai berada, lalu muncul seorang wanita dari kolam itu, ternyata itu adalah senior Han Kai. Melihat itu Su Chen tersenyum, wow, basah ditambah menggoda dengan kostum renang, Han Kai sangat memahamiku kan? Tidak boleh, aku harus memperlihatkan sedikit kesopanan, ke 100 mil hanya bisa tercapai dengan 90, aku harus meninggalkan kesan yang baik kepada Han Kai untuk pertama kalinya, lalu Su Chen bertanya, senior Han, kau mengundangku ke sini untuk apa? Senior Han berkata, buka bajumu dan masuk ke dalam air. Mendengar itu Su Chen mimisan, ini tidak baik kan? Han Kai menjawab, ngomong apa sih, kau turun atau tidak? Dan Su Chen langsung merobek pakaiannya dan langsung melompat ke arah Han Kai. Senior Han, aku datang, dan terjadilah cipratan air yang sangat besar. Di dalam air Su Chen merasakan sesuatu, ada sesuatu yang aneh dengan air ini, dan Su Chen berdiri, ada roh jahat dalam air ini. Melihat Su Chen panik, Senior Han berkata, ayo, datanglah kita akan bersenang-senang. Melihat Han Kai, Su Chen berkata, sial, Han Kai terkena kutukan roh jahat, ini bukan keberuntungan tetapi malapetaka, dan Su Chen berniat pergi dari situ, aku tiba-tiba teringat baju rumahku belum dijemur, Senior Han, kita ngobrol lagi lain waktu. Melihat itu, Senior Han tidak membiarkan Su Chen untuk kabur dari situ, dan Su Chen diikat menggunakan kekuatannya, lalu Senior Han Kai mendekati Su Chen, kau punya bakat yang kuat, kau adalah seorang jenius sejati, aku akan mengendalikanmu dengan kekuatan jahat, dan mengirimkanmu ke kakak Sung Yang, dia pasti sangat bahagia. Dalam hati Su Chen, astaga, kesombongan selalu berakhir buruk, seharusnya aku rendah hati sedikit, dan Su Chen berkata, Senior Han,
bisakah kita bicara? Tapi senior Han langsung mencium Su Chen. Habislah sekarang, ucap Su Chen. Lalu sistem muncul, dideteksi energi yang tidak jelas memasuki tubuh, gambar tidak mati tidak bencana secara otomatis aktif, mulai menyerap energi, 1 titik akupuntur dinyalakan, 2 titik akupuntur dinyalakan, dan terlihat titik akupuntur Su Chen terbuka satu persatu karena kekuatan senior Han. Gambar tidak mati tidak bencana telah diaktifkan, hahaha, aku masih hidup. Biasanya 1 titik akupuntur yang dinyalakan di gambar tidak mati tidak bencana membutuhkan 10.000 poin keterampilan, sekarang aku bisa mendapatkannya secara gratis, aku untung besar, dan Su Chen sudah tidak terpengaruh oleh kekuatan senior Han, dan Su Chen berkata, ayo sayangku, hancurkan aku sepuasnya, ucap Su Chen. Melihat itu senior Han heran, mengapa tubuh Su Chen seperti lubang tanpa dasar, bahkan setelah aku memasukkan begitu banyak energi roh, tidak ada respons. Melihat senior Han bengong, Su Chen berkata, jangan teralihkan perhatian, mari kita lanjutkan, dan akhirnya titik akupuntur Su Chen terbuka lagi, dan Su Chen mendorong senior Han sampai terjatuh, dan senior Han tidak bisa bergerak, dan ternyata Su Yuan sudah sampai di kolam itu, dan dia berpikir, kenapa Su Chen datang ke kolam air panas sendirian di malam hari, pasti ada masalah, dan Su Yuan melihat Su Chen dan senior Han di situ, astaga, Su Chen dan Han Kai melakukan, bukankah mereka baru mengenal satu sama lain hari ini? Lalu di dalam hati Su Yuan, dia sangat senang. Tunggu, tidak, Han Kai sedang berjuang. Su Chen memaksanya, hahaha, aku menemukan aibmu Su Chen. Dan Su Yuan berteriak, Su Chen, kau baru saja datang ke sekolah, tapi melakukan perbuatan yang sangat memalukan, aku pasti akan mengungkapkan siapa kau sebenarnya kepada semua orang, dan mengusirmu dari sekolah. Melihat Su Yuan ada di situ mereka berdua terkejut, dan Su Yuan melanjutkan perkataannya, kakak senior, jangan takut, aku akan membantumu, Su Chen pasti takkan menjadi lawan kita. Di dalam hati Su Yuan, ini kesempatan untuk menjadi pahlawan dan menghancurkan Su Chen, siapa tahu Han Kai juga bisa jatuh cinta padaku. Benar-benar ada keajaiban. Di dalam hati Su Chen dia panik, aduh kenapa Su Yuan ikut-ikutan, tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan dia menceritakan kejadian ini, kalau tidak, reputasiku akan hancur, dan Su Chen menghampiri Su Yuan, tapi ada yang menamparkan Su Yuan dengan keras sampai muntah darah, ternyata itu adalah senior Han, dan dia berkata, Su Yuan, kau sedang ngomong apa? Dan diperlihatkan Su Yuan yang terkapar di sana. Mendengar itu, Su Chen dan Su Yuan terkejut. Dengan darah di mulutnya Su Yuan berkata, kakak senior Han, kenapa kau memukulku? Aku datang untuk membantumu. Han Kai menjawab, apa gunanya dibantu olehmu? Aku melakukannya atas kemauanku sendiri, tapi di dalam hati Han Kai, tidak boleh membiarkan Su Yuan mengetahui tentang keberadaan roh jahat di tubuhku. Mendengar Han Kai melakukannya atas kemauan sendiri, Su Yuan terkejut, dan Su Yuan bertanya, tapi kalian berdua sudah kenal sejak kapan? Han Kai menjawab, jatuh cinta pada pandangan pertama tidak boleh ya, hari ini setelah melihat metode Su Chen, aku langsung jatuh cinta padanya, dia juga sangat menyukaiku, Xiao Chen Chen. Apakah kau setuju dengan yang aku katakan? Di dalam hati Han Kai, setelah dimasuki begitu banyak energi roh jahat, Su Chen pasti sudah terkendali. Selama dia bekerja sama denganku, kita bisa mengelabuhi Su Yuan, gumam Han Kai. Su Chen berkata dalam hati, Han Kai pasti khawatir aku akan mengungkapkan tentang energi roh jahat. Hihi, aku harus bekerja sama dengannya. Dan tanpa sadar Su Chen berkata, benar. Aku dan Xiao Yi saling memahami. Tunggu, aku tadi celaka. Tapi Han Kai langsung mencium Su Chen, dan berkata dalam hati, Su Chen memang jenius, dia berhasil membebaskan diri dari pengendalian dengan sangat cepat, aku harus menyuntikkan lebih banyak energi roh jahat padanya. Mendapatkan perlakuan itu Su Chen sangat senang, hahaha, aku bisa melakukannya lagi, dan di dalam hati Han Kai dia berkata, jumlah energi iblis yang dibutuhkan untuk menjinakkan Su Chen terlalu banyak, lalu Su Chen tanpa sadar berkata, Yi, kami ada di sini, dan Su Chen tersadar kembali. Aneh, aku tadi, melihat Su Chen tersadar kembali Han Kai mencium Su Chen lagi, dan lagi, melihat itu Su Yuan berkata, apa ini bercanda, dan Han Kai berkata, aku dan Su Chen ingin melanjutkan, pergilah, jangan mengganggu kami, tapi di dalam hati Han Kai dia kelelahan, sial, untuk mengendalikan Su Chen, aku hampir menghabiskan setengah dari energi iblisku yang tersimpan, karena Su Yuan kesal, dia langsung menyerang ke arah Su Chen. Tidak, aku tidak percaya, apa yang membuatmu seorang murid baru lebih berbakat dariku, dan kau langsung menggoda dengan senior setelah datang, aku akan membunuhmu,
tapi dengan mudahnya Su Chen memukul Su Yuan dengan keras sampai terpental ke belakang, walaupun sudah dikalahkan dengan telak, Su Yuan masih mengoceh, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Lalu Su Chen menyadari sesuatu, dan berkata dalam hati, ini terlihat sangat familiar, seperti, Lu Wei, sial, pikiran anak ini tidak disusupi oleh roh jahat bukan? Lalu Han Kai berkata, hanya beberapa gumpalan energi iblis dariku telah mengubahmu menjadi seperti ini, Su Yuan, kau benar-benar pecundang, tapi kamu setidaknya memiliki sedikit posisi di akademi, jadi aku akan sementara menerima kamu, dan Su Yuan berkata, bertemu dengan Nona, lalu Han Kai berkata, kamu harus mendengarkan perintah Su Chen di masa depan, tidak boleh melanggar perintahnya. Baik, jawab Su Yuan. Han Kai berkata, aku lelah, aku akan kembali beristirahat, kalian juga bisa pulang, dan mereka berdua memberi hormat kepada Han Kai, dan setelah Han Kai pergi, Su Chen berkata, kamu mendengar kata-kata Nona barusan kan, kamu harus mendengarkanku di masa depan. Su Yuan menjawab, tentu saja, dan kamu juga akan menjadi tuanku di masa depan. Melihat Su Yuan loyo, Su Chen menyuruh Su Yuan untuk berdiri yang tegak, bukannya tegak malah pusap. Su Chen bingung, kenapa terbalik? Lalu Su Chen mencoba untuk memerintahkan Su Yuan untuk mengupil, bukannya ngupil hidung tapi malah ngupil pantat. Melihat itu Su Chen sangat terkejut, sialan, apa hidungmu ada di pantatmu? Dan Su Chen menyuruh Su Yuan untuk lap pantatnya, tapi Su Yuan malah lap mulutnya. Sialan, apakah energi iblis bisa membuat persepsi seseorang sama sekali berlawanan? Menarik. Sudah selesai di sini, aku harus memikirkan masalahku sendiri sekarang. Ketika datang ke Akademi Taiwu, tujuan terbesarku adalah untuk belajar beberapa keterampilan dan teknik. Aku harus mencari lokasi paviliun Changjing terlebih dahulu, dan Su Chen bertanya, hei, Su Yuan, di mana paviliun Changjing? Su Yuan menjawab, paviliun Changjing terletak di seluruh akademi, kamu tinggal mengikuti jalan ini, lalu berjalan ke jarak 500 meter, belok kanan, lalu belok kiri dan terus berjalan ke depan, kemudian belok ke belakang dan kamu akan melihat sebuah bukit tiruan, di bawah bukit tiruan itu ada lubang hewan, di belakang lubang itu ada jalan kecil, kemudian, setengah jam kemudian, sial, jalannya terlalu rumit. Lalu Su Yuan berkata, Tuan, jika tidak ada hal lain, aku pamit dulu, tapi Su Chen menghentikannya dan berkata, aku agak pusing dengan apa yang kamu katakan, bawalah aku ke sana. Baik, ucap Su Yuan, dan ternyata Su Yuan membawanya ke toilet wanita, dan ada yang berteriak, dasar mesum, lalu Su Chen menarik Su Yuan kabur dari sana. Sialan, aku lupa semua yang dikatakan Su Yuan adalah kebalikannya, sialan, dia malah membawaku ke toilet, terlebih lagi toilet wanita, pantas saja tadi dia bilang paviliun Changjing ada di mana-mana, benar-benar. Setelah itu Su Chen beristirahat di bawah pohon. Akhirnya keluar juga, murid perempuan dari Akademi Taiwu sangat galak, dan Su Chen bertanya, kamar mandi ada di mana ya? Kamu tahu? Su Yuan berkata, ada di sampingmu. Lalu Su Chen menoleh, dan terlihat paviliun yang sangat besar, sepertinya itu pasti paviliun Changjing. Sudah, sekarang sudah tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Mendengar itu Su Yuan sangat sedih, lalu Su Chen menoleh, aku lupa bicara kebalikannya. Su Yuan, aku ada urusan sekarang, kamu jangan pergi, baik tuan, dan langsung berbalik. Kalau terlalu lama bersama orang ini, takutnya aku akan sakit jiwa. Lalu Su Chen melesat terbang menghampiri paviliun Changjing. Setelah hampir sampai, Su Chen berjalan kaki menuju paviliun Changjing, dan terlihat seorang kakek tua yang sedang tertidur. Lalu terlihat Su Chen sedang memandangi paviliun Changjing. Akademi Taiwu memang luar biasa. Hanya satu paviliun Changjing ini saja, lebih besar dari istanaku di kerajaan Long. Lalu Su Chen melihat Pak Tua itu, dan Su Chen memandangi Pak Tua itu, yang sedang tertidur. Lihatlah pakaian pria tua ini, pakaian kasar, aura tulang dewa, rambutnya yang indah, mungkinkah dia adalah biksu sapu yang legendaris? Menara sebesar ini, jika aku pergi mencari tekniknya, pasti akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi jika aku bisa menggunakan bakatku untuk menaklukkan lelaki tua di depanku, aku pasti bisa membuatnya membantuku menemukan lebih banyak metode yang berguna dan menghemat banyak waktu. Tapi jika aku ingin meminta bantuan kakek tua itu, aku harus menunjukkan bakat yang luar biasa di depannya. Tampaknya sudah saatnya untuk menunjukkan keterampilan memurnikan pil dan senjata serta jurus pola dewa.
Lalu Su Chen menghampiri Pak Tua itu dan berkata, "Tuan, aku tidak tahu apa yang menjadi teknik teratas di paviliun Changjing ini. Bisakah Tuan memberitahuku sedikit, ini kenapa bajunya berubah? Tadi hijau sekarang biru, apa beda orang? Tapi gak mungkin, terserah komiknya aja lah." Lanjut, dan Pak Tua itu membuka matanya, dan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya?" Su Chen menjawab, Hehe, saya Su Chen, baru bergabung di akademi hari ini." Pak Tua itu berkata, "Kamu orang baru, tapi menginginkan jurus yang paling tinggi, hati-hati jangan terlalu serakah." Di dalam hati Su Chen dia berkata, "Hahaha, Pak Tua ini benar-benar pintar, selanjutnya, aku akan menunjukkan bakat yang luar biasa," lalu membuatnya terkejut, sampai saat itu dia akan mengajariku teknik terbaik. Lalu Pak Tua itu mengeluarkan buku dari bajunya, "Kalau begitu, kamu bisa melatih buku ini." Melihat itu Su Chen terkejut, ini mirip dengan buku Huang Zan, mengapa kakek-kakek suka ini? Dan Pak Tua itu berkata, "Kenapa kamu tidak bisa?" Su Chen menjawab, Tuan, buku ini, aku sungguh tidak bisa." Mendengar itu Pak Tua itu menampar Su Chen dengan keras, "Kamu tidak bisa, tapi masih beromong kosong denganku, enyahlah." Lalu Su Chen menghampiri Pak Tua itu lagi, sambil berkata, "Sialan orang tua ini, mungkin tidak tahu buku yang dia ambil bukan buku baik-baik kan?" Dan Su Chen berteriak, "Hei, Pak Tua, barusan kamu kenapa seenaknya menghajar orang?" Pak Tua itu menjawab, "Aku tidak menghajar seenaknya kok, aku tidak suka melihat orang yang tidak punya kemampuan tapi masih berlagak keren." Lalu Su Chen berteriak, "Apa? Kamu bilang, aku tidak punya kemampuan? Buku yang kamu keluarkan tadi jelas-jelas berjudul Presdir yang mendominasi. Ayo peluk aku, bukan metode apa-apa," ucap Su Chen dengan kesalnya. Pak Tua itu menjawab, "Benar, metode yang kuberikan padamu ini disebut Presdir yang mendominasi. Ayo peluk aku, bukankah tadi kamu bilang kecepatan latihanmu sangat cepat? Kenapa, sekarang tidak bisa lagi? Berani sekali memfitnah metodeku." Mendengar itu Su Chen terkejut, "Apa, Presdir yang mendominasi ayo peluk aku adalah sebuah metode?" Dan Su Chen mengambil buku itu dari tangan Pak Tua, "Biarkan aku mengeceknya." Setelah dibuka Su Chen sangat senang, "Ya ampun, wawasanku bertambah, tidak disangka ada metode yang begitu mendominasi di dunia ini." Su Chen berkata dalam hati, "Menurut apa yang disebutkan di buku ini, jika aku bisa melatih metode ini sampai puncaknya, pesona diri sendiri akan terus meningkat, dan membuat semua wanita berinisiatif untuk datang ke pelukanku." Lalu sistem berkata, "Hei, jangan senang terlalu dini, metode ini terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama membutuhkan 50.000 poin keterampilan, hanya bisa membuat orang selevel denganmu tergoda. Tingkat kedua membutuhkan 600.000 poin keterampilan, hanya bisa membuat orang-orang berkekuatan kuat tertarik padamu. Namun, untuk mencapai tingkat kemampuan mengendalikannya, harus menghabiskan 3 juta poin keterampilan, baru semua orang akan tergoda." Ternyata butuh poin keterampilan sebanyak ini. Saat ini, aku hanya memiliki kurang dari 500.000 poin keterampilan. Lebih baik latihan hingga mencapai tingkat kedua dulu. Dan Pak Tua itu berkata, "Metode ini, aku telah mempelajarinya sejak usia 28 tahun, sudah lebih dari 300 tahun sejak awal mula, aku bahkan belum masuk tahap awal, dan kau ingin mencoba? Sungguh sebuah lelucon," ucap Pak Tua itu meremehkan. Tapi Pak Tua itu terkejut, melihat Su Chen bisa dengan mudah mempelajari keterampilan itu. Astaga, malah langsung masuk. Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Pak Tua itu makin kaget, karena Su Chen memasuki tingkat kedua tanpa ada kesulitan. Sialan, apa yang terjadi? Malah naik ke tingkat kedua. Teknik yang kupelajari semakin maju, poin keterampilan tidak cukup. Sepertinya sudah saatnya aku memikirkan cara untuk meningkatkan jumlah poin keterampilanku, ucap Su Chen. Setelah melihat kehebatan Su Chen, Pak Tua itu memeluk Su Chen dan berkata, "Guru, kamu harus menerimaku sebagai muridmu." Di dalam hati Su Chen dia berkata, "Sial, apakah benda ini begitu kuat setelah berhasil dilatih? Bahkan pria tua pun bisa ditaklukkan." Dan Su Chen berkata, "Karena melihat ketulusanmu, aku akan menerimamu sebagai murid terdaftar untuk sementara." Mendengar itu, Pak Tua itu berterima kasih karena sudah menerimanya menjadi murid Su Chen sementara. "Terima kasih guru, aku, Xia Huaichun,
hormat kepada guru. Mendengar nama itu Su Chen bertanya, Xia Huaichun, apakah Xia Huaigu ada hubungannya denganmu? Huaichun menjawab, itu adalah adikku yang tidak berguna. Mendengar itu Su Chen terkejut, sial, tidak mungkin kan, kebetulan sekali, dan Huaichun mendekati Su Chen, kenapa, guru juga mengenal adikku? Melihat Huaichun terlalu dekat dengannya, Su Chen berkata, kamu, jauh-jauh dulu dariku. Di dalam hati Su Chen dia berkata, memang pantas bernama Xia Huaichun, seorang pria tua berusia 7 atau 80-an tapi wajahnya masih penuh dengan musim semi. Su Chen berkata, itu, sudahlah, bicarakan yang lain dulu, berikan aku beberapa metode kultivasi dulu, aku ingin meningkatkan kekuatanku. Mendengar itu Huaichun mengeluarkan buku, tidak masalah, yang ini disebut pedang besar, dan Huaichun menjelaskan, tidak, ini disebut pedang ledakan besar. Pedang ledakan besar dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama meledakkan energi murni langit dan bumi, bagian kedua memusatkan energi langit dan bumi pada satu titik dan kekuatannya akan berlipat ganda, bagian ketiga akan menghabiskan semua energi dari praktisi, dan akan berubah menjadi ribuan bayangan pedang. Di bawah bayangan pedang, bahkan sebuah kota pun akan hancur. Selain itu, buku ini lebih luar biasa. Metode ini namanya langkah surgawi 36, melintasi 3 gunung dan menyeberangi 5 gunung. Rasanya seperti berjalan di tanah datar, dan Huaichun berbisik, mengintip tanpa suara, datang tanpa jejak, gunakan jurus ini dengan presdir yang mendominasi, ayo peluk aku, mulai saat itu tidak akan ada yang bisa menandingimu lagi. Mendengar itu Su Chen senang, hehe, hebat juga, selain itu tidak banyak poin keterampilan yang dikonsumsi, aku masih bisa menahannya. Tak sampai di situ, Huaichun berkata, guru, coba kau baca buku metode meditasi suci ini lagi, itu bisa memperkuat energi dan menghangatkan jiwa. Setiap kali setelah pertempuran besar gunakan untuk mengisi kekosongan, pada saat guru mencapai tingkat yang lebih tinggi, bahkan jika guru bertarung 9 kali dalam semalam, itu bukan menjadi masalah, dan Su Chen tersenyum, hehehe, bagus-bagus, kamu sangat memuaskan. Lalu Huaichun berkata, ini, aku tidak tahu bagaimana cara mempelajari teknik presdir yang mendominasi, ayo peluk aku, cara masuk, dan di dalam hati Su Chen dia bingung, aku meningkatkan teknik ini dengan mengandalkan poin keterampilan, sama sekali tidak tahu prinsipnya, aku tidak bisa memberinya cara. Lalu Su Chen berkata, Huaichun, teknik presdir yang mendominasi, ayo peluk aku, itu sangat rumit. Hanya orang yang sangat berbakat sepertiku yang bisa mempelajarinya dalam waktu singkat, tapi kamu tidak perlu khawatir, guru akan menyempurnakan pil obat untukmu, yang dapat memiliki efek yang sama dengan metode latihan ini dalam waktu singkat. Mendengar itu Huaichun senang, guru ternyata memiliki cara seperti itu. Su Chen menjawab, hahaha, hanya trik kecil saja. Lalu Su Chen berkata kepada sistem, siapkan resep pil 100 perubahan dan bahan obatnya, aku ingin memurnikannya, perlu menghabiskan 100 poin keterampilan, menguras tenaga, 100 poin keterampilan, dan terjadilah ledakan yang memunculkan seekor naga, dan terlihat pil itu sudah terbentuk. Melihat itu Huaichun terpukau, tak disangka, guru tidak hanya berbakat, teknik pemurnian pilnya juga sangat luar biasa, dia bahkan sudah mencapai tingkat master, benar-benar membuat orang iri. Dan Su Chen sudah selesai membuat pil 100 perubahan itu. Lalu Su Chen berkata, pil ini dinamakan pil 100 perubahan. Melihat itu Huaichun sangat terpukau, tapi setelah melihatnya baik-baik, Huaichun bingung, itu, guru, pil ini agak besar, bagaimana memakannya? Su Chen menjawab, pil ini bukan untuk dimakan, jadi, tanya Huaichun, dan Su Chen berkata, terima ini, dan terlihat pantatnya Huaichun. Melihat itu, Su Chen bersiap memasukkan pil itu ke dalam pantat Huaichun, dan akhirnya Su Chen berhasil memasukkan pil itu ke dalam pantat Huaichun. Setelah itu Huaichun sangat kesakitan, lalu Huaichun mengeluarkan air mata. Su Chen bertanya, bagaimana, apa kau bisa tahan? Huaichun berkata, guru, tolong buatkan beberapa pil obat ini lagi, temanku sangat menyukainya. Berpindah memperlihatkan rektor yang sedang membawa buku, dan tanpa sengaja rektor mendengar suara aneh, dan rektor berniat membuka pintu itu. Huaichun semakin keterlaluan, kenapa dia tidak tahu tempat melakukan hal semacam ini? Huaichun, kelak apa kamu bisa?
Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, rektor terkejut, karena Su Chen ada di sana, dan rektor berteriak, "Huai Chun, sejak kapan kamu suka hal tidak benar seperti ini, bahkan menggoda murid baru kita?" Di dalam hati Su Chen dia berkata, "Tidak benar, apa-apaan ini?" Melihat ada rektor, Huai Chun berkata, "Kakak, kenapa kamu tidak mengetuk pintu saat masuk? Selain itu, apanya yang tidak benar?" Aku hanya meminum pil tadi," ucap Huai Chun menjelaskan, tapi rektor tidak peduli. "Aish, aku malas berdebat denganmu, Huai Gu telah pergi ke kota hantu Shuro, dan belum kembali. Kebetulan, formasi teleportasi di perguruan tinggi Tianshu rusak, aku sedang mencari cara untuk memperbaikinya. Jadi, aku datang untuk bertanya padamu." Huai Chun menjawab, "Formasi teleportasi melibatkan pola ilahi, aku tidak pandai menggunakan pola ilahi." Dan rektor berkata, "Ngomong-ngomong, Su Chen, bukankah kamu master pola ilahi? Bagaimana kalau kamu juga datang dan melihat-lihat? Apakah kamu punya cara?" Di dalam hati Su Chen dia berkata, "Apa, kau ingin aku memperbaiki formasi teleportasi? Aku bahkan tidak tahu apa itu formasi teleportasi." Mendengar itu Huai Chun terkejut, "Apa, guruku adalah master pola ilahi?" Dan rektor ikut terkejut, "Apa, sejak kapan dia menjadi gurumu? Bukankah dia sekarang berada di generasi yang sama denganku?" Huai Chun menjelaskan, "Tadi, dengarkan aku," dan Huai Chun menceritakan kejadiannya kenapa Su Chen bisa menjadi gurunya, dan di dalam hati Su Chen dia bingung, kenapa kedua orang tua ini sama sekali tidak terlihat peduli dengan adiknya. 1 jam kemudian, rektor mendekati Su Chen. Rektor berkata, "Nak, aku sudah memahami apa yang terjadi, adikku ini bisa berguru denganmu. Itu adalah kehormatan yang dia dapatkan selama 8 kehidupan. Melihat hubungan ini, bagaimana kalau kamu membantu memeriksa formasi teleportasi ini?" Su Chen berkata, "Ini, sepertinya tidak begitu baik." Dalam hati Su Chen, orang tua ini ingin aku membantunya, bagaimana bisa jika tidak memberikan sedikit keuntungan? Mendengar permintaan itu, Huai Chun tidak terima, "Sialan, dasar tua bangka, ingin guruku membantu? Bagaimana bisa tidak memberikan sedikit keuntungan?" Melihat itu Su Chen terkejut, "Sial, murid baruku ini terlalu perhatian," langsung mengatakan semua isi hatiku, dan rektor berkata, Ini, aku keluar terburu-buru, tidak menyiapkan apapun." Huai Chun menjawab, "Bukankah kamu punya 2 pedang usus ikan? Aku lihat sangat cocok dengan temperamen guruku, bagaimana jika diberikan pada guruku saja?" Mendengar itu Su Chen terkejut, dan berkata dalam hati, "Apa, pedang usus ikan? Orang lain juga punya pedang usus ikan, bahkan punya 2 pedang. Ini, Huai Chun, 2 pedang usus ikan, 1 jantan dan 1 betina, itu adalah hadiah dari kaisar, bagaimana bisa aku sembarangan?" "Lupakan saja, biarkan si Huai Gu si idiot itu mati di kota Sura, aku lihat kamu juga tidak benar-benar peduli padanya. Guru, lebih baik kita meningkatkan karisma diri sendiri saja. Aku baru saja minum pil obat, bagian bawah tubuhku masih belum stabil." Lalu mereka berdua meninggalkan rektor sendirian. "Hehe, benar, kamu baru saja menjadi muridku, mengumpulkan karisma sangat sedikit, masih perlu diperkuat. Aku akan memberimu lebih banyak bimbingan," ucap Su Chen. "Tunggu," ucap rektor berteriak. Mendengar itu mereka berdua menoleh, ternyata rektor menyerahkan pedangnya. "Mohon saudara Su Chen membantu, ini 2 buah pedang usus ikan." Tanpa basa-basi Su Chen mengambil pedang itu. Ini sepertinya kurang baik." Dan di dalam hati Su Chen, "Haha, aku bisa mengumpulkan 2 pedang usus ikan sekaligus, nanti aku akan menggunakan 3 pedang ini untuk mengeluarkan pedang ledakan besar, setelah bertarung, pada dasarnya sudah bisa merawat diri." "Hahaha," rektor berkata, Guru Su, lihatlah formasi teleportasi pola ilahi ini." Melihat buku itu, Su Chen membuangnya dari tangan rektor. "Hei, buku apa yang harus aku baca untuk berlatih formasi? Tunggu aku langsung ke Akademi Tianshu, aku akan memperbaikinya untukmu di tempat." Rektor menjawab, "Baik, aku akan menunjukkan jalan padamu." Melihat Su Chen tidak membutuhkan buku itu, Huai Chun berkata, "Guru memang hebat, memperbaiki formasi teleportasi yang rumit pun tidak perlu membaca buku. Tidak heran guru adalah master pola ilahi tingkat tinggi. Aku sangat kagum, Guru, saat kamu melatih presdir yang mendominasi Ayo Peluk Aku, bukankah itu juga hal yang mudah? Tidak tahu kapan guru akan memperlihatkannya padaku."
Berpindah memperlihatkan formasi teleportasi Akademi Tianzu. Melihat formasi itu Su Chen terkejut. Ini adalah formasi teleportasi ruang yang kalian bilang. Huai Chun menjawab, ya, benar guru. Guru, kamu sangat berbakat. Kamu telah mencapai tingkat Hua dalam ilmu obat dan pola ilahi. Seharusnya formasi teleportasi ini tidak terlalu rumit bagimu. Dan di dalam hati Su Chen panik. Ini, lalu memanggil sistem, cepat keluar. Bantu aku lihat bagaimana cara melakukan benda ini, dan sistem pun muncul. Host, akhirnya kamu bersedia mencariku? Su Chen berkata, tidak usah banyak omong, saat aku belajar ilmu pola ilahi, aku mengandalkan poin keterampilan untuk meningkatkan secara paksa, sama sekali tidak tahu prinsipnya, cepat jelaskan padaku. Sangat mudah untuk memberitahumu, kembalikan sisa poin keterampilanmu. Lalu ada wanita cantik yang berjalan melewati Su Chen. Aku memberi salam pada paman pertama dan paman kedua, ucap wanita itu bernama Xia Waner. Melihat wanita cantik Su Chen tidak peduli dengan sistem. Rektor berkata, Waner, kamu sudah datang, saat ini kami sedang mencoba memperbaiki formasi teleportasi. Huai Chun menyela, benar, paman kedua sudah menemukan master pola ilahi yang paling jenius untukmu, dia adalah guruku, Su Chen, tapi Su Chen masih memandangi Waner, cantik sekali, hehe. Melihat Su Chen, Waner berkata, ini. Paman kedua, orang ini adalah gurumu, kenapa dia terlihat seperti itu? Huai Chun menjawab, hei, jangan meremehkan guruku, semua orang tahu guruku sangat tampan dan gagah perkasa, di dunia persilatan, dia disebut-sebut sebagai sosok yang bisa membuat gunung runtuh dan air mengalir terbalik, kombinasi kecantikan dan kecerdasan, menjadi pahlawan dan keadilan, dan Su Chen memukul Huai Chun dan berkata, halo, namaku Su Chen, jika kamu merasa namaku tidak enak didengar, kamu juga bisa memanggilku Yanzu, nama panggilan di dunia persilatan. Di dalam hati Huai Chun, guru memang sangat tampan, tidak heran jika dia menjadi orang jenius yang bisa memahami keinginan seorang presdir yang mendominasi dalam sekejap. Waner bertanya, kamu tahu bagaimana cara memperbaiki formasi teleportasi ruang? Su Chen menjawab, itu benar. Formasi besar ini mengandalkan kekuatan pola ilahi untuk menggerakkan fluktuasi ruang dan menghasilkan efek penyatuan. Dengan cara ini, mereka mengirim orang ke tempat yang jauh. Prinsipnya adalah bergantung pada fluktuasi pola dalam pola dewa untuk beresonansi dengan fluktuasi ruang. Jarak yang jauh dan dekat juga berhubungan dengan energi yang dimiliki garis suci formasi besar dan berapa banyak pembawa itu. Mendengar itu sistem heran. Sial, anak ini begitu melihat gadis cantik, tiba-tiba menjadi ahli tanpa guru. Waner bertanya, lalu di mana letak keburukan dari formasi besar ini? Su Chen menjawab, jika memang itu buruk, maka itu akan buruk di mata formasi. Hahaha, memang guruku bisa melihat jelas titik utama dari formasi besar dalam sekejap mata. Waner bertanya, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Su Chen tersenyum, itu sangat mudah. Hanya karena ada kotoran burung mengenai pusat formasi, mengganggu fluktuasi pola ilahinya, cukup bersihkan kotoran burungnya saja. Di dalam hati Su Chen, haha, berhasil, aku bersikap keren. Mendengar jawaban Su Chen, mereka semua menatap Su Chen. Melihat itu Su Chen bingung, apa yang terjadi? Bukankah orang-orang ini seharusnya senang dan memujiku? Gumam Su Chen. Hei, suasana, buat suasana. Lupakan saja jika orang lain tidak mendukungku, tapi sebagai muridku, kamu tidak boleh membuat suasana menjadi dingin. Huai Chun berkata, ini, guru, 4 pilar itu barulah titik pusat formasi dari formasi teleportasi. Mendengar itu Su Chen panik, apa, sial, canggung sekali, ternyata aku salah mengatakan titik pusat formasinya, gumam Su Chen. Lalu Waner berkata, kamu bahkan tidak mengerti tentang mata formasi, masih berani mengatakan bahwa kamu bisa memperbaiki formasi teleportasi. Paman ketiga, sekarang banyak penipu, hati-hati tertipu jika berguru pada sembarang orang. Ini, guru bisa langsung memahami presdir yang mendominasi. Ayo peluk aku, ini pasti bukan kebetulan, tapi formasi besar ini, guru, apa yang sebenarnya terjadi? Aha, aku mengerti, Waner berkata, apa yang bisa kamu ketahui? Bahkan bisa salah mengenali titik pusat formasi. Aku rasa namamu sebagai master pola ilahi jenius adalah hasil karanganmu kan?
benar, bahkan Master Pola Ilahi tingkat pemula pun bisa langsung tahu kalau pusat formasi ini adalah 4 pilar. Kamu berlagak sebagai Master Pola Ilahi, tapi tidak mengenali pusat formasi teleportasi. Apa yang masih bisa kamu katakan? Su Chen berkata, di mata orang biasa seperti kalian, 4 pilar itu adalah mata formasi, tapi itu hanya penampakannya saja. Kalian sendiri tidak bisa melihatnya, tapi malah menertawakanku. Apa-apaan ini? Wanner menjawab, hanya bicara tanpa bukti. Apa kamu bisa membuktikannya? Oh, kalau begitu apa kamu berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika aku kalah, terserah kalian ingin menghukumku, tapi jika aku menang, kamu harus menjadi pelayanku selama 3 tahun. Apa aku akan takut padamu? Jika kamu menang, jangankan menjadi pelayanmu selama 3 tahun, bahkan 30 tahun juga tidak masalah, tapi jika kamu kalah, aku akan mengebirimu, berani tidak? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lalu Su Chen mengeluarkan kekuatan, dan menyerang ke arah formasi. Melihat kekuatan itu, Huai Chun terkejut. Astaga, masterku memancarkan pola ini, baik dalam kekuatan maupun stabilitas, jauh melampaui seorang master pola ilahi biasa. Di dalam hati rektor, pola ilahi Su Chen ini alami sempurna, tapi sepertinya ia tidak sedang memperbaiki, melainkan menciptakan kembali formasi besar. Dan di dalam hati Su Chen dia berkata, pola ilahi di tanah ini bukanlah pusat formasi, jadi aku akan menggunakan dasar kultivasiku untuk merubahnya menjadi pusat formasi. Fluktuasi pola formasi ini, mungkinkah benar yang dia katakan? Gumam Wanner. Setelah itu Su Chen sudah selesai. Melihat itu Wanner berkata, aku lihat juga tidak ada perubahan. Membuat keributan sebesar itu, sepertinya ingin menipu orang. Jangan panik, ucap Su Chen sambil mengeluarkan kain dari baju Wanner. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang, ada kotoran burung di pusat formasi, menyebabkan formasinya tidak berfungsi dengan lancar. Tadi aku sudah menggantikan pola formasi yang tercemar, sekarang hanya perlu, dan Su Chen membersihkan kotoran burung itu, dan formasi itu mengeluarkan aura biru yang bersinar ke atas. Bagaimana? Ucap Su Chen. Melihat itu, Wanner terkejut. Ini tidak mungkin kan? 4 pilar itu jelas-jelas adalah pusat formasi. Guruku memang bukan orang biasa. Guru, 4 pilar besar formasi ini jelas adalah pusat formasi sebelumnya. Kami sudah pernah melihatnya beroperasi. Bagaimana bisa sekarang pilar ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan formasi besar ini? Tanya Huai Chun. Su Chen berbisik, aku diam-diam membuat yang baru. Apa, membuat yang baru? Di dalam hati rektor, untuk menciptakan formasi teleportasi setidaknya dibutuhkan 7 hingga 8 master pola ilahi tingkat master yang harus bekerja bersama selama 3 bulan tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Su Chen ini, bagaimana bisa dibuat begitu saja? Lalu Su Chen berkata, bagaimana, kamu sudah percaya? Aku. Jawab Wanner ketakutan, kamu tadi bilang mau menjadi pelayan pribadiku selama 30 tahun, sehari pun tidak boleh kurang. Lalu Wanner berkata, Paman ketiga, aku barusan, tapi Huai Chun berkata, guruku adalah orang yang sangat berbakat, kamu bisa memenuhi syarat untuk mengikuti guruku selama 30 tahun, itu adalah keberuntungan besarmu, kamu masih tidak puas. Rektor menambahkan, apa yang dikatakan Huai Chun benar, kamu bisa berada di sisi Master Su Chen adalah keberuntungan yang kamu dapatkan di kehidupan sebelumnya. Aku, baiklah, 30 tahun ya, 30 tahun. Xia Wanner memberi salam pada Tuan. Setelah itu Su Chen berkata, sudah, karena formasi teleportasi sudah selesai, ayo kita berangkat. Lalu Su Chen mengeluarkan kekuatan dari tangannya, dan terjadilah ledakan aura yang menjunjung ke atas. Su Chen bertanya, siapa yang mau pergi? Huai Chun menjawab, guru, aku dan kakak untuk sementara tidak bisa meninggalkan ibu kota. Rektor menjawab, benar, beberapa saat ini terlalu banyak orang yang terinfeksi oleh roh jahat Sura, kita harus menelusuri asal-usulnya. Dan Wanner berkata, aku akan membawa sekelompok orang ke sana. Ini adalah Song Yang, orang berbakat dari Sekte Zengqing, yang lainnya adalah murid dari Sekte Zengqing. Lalu Song Yang memberi hormat, sudah lama sekali, Master Su. Baik, karena orangnya sudah lengkap, ayo kita berangkat. Lalu formasi teleportasi itu menyala, dan langsung membawa mereka. Melihat itu Huai Chun terkejut, ada yang aneh,
kenapa guruku juga ikut pergi? Sialan, aku menolak untuk pergi agar bisa tinggal dan belajar presdir yang mendominasi. Ayo peluk aku dari guru. Alhasil kenapa dia pergi sendiri? Berpindah memperlihatkan bulan merah di kota hantu Sura. Diperlihatkan Su Chen dan yang lainnya sudah berteleportasi di kota hantu Sura. Dan Su Chen terkejut, astaga, kenapa aku juga ikut kemari? Melihat Su Chen ikut ke kota hantu Sura, Waner bertanya, Tuan, kenapa kamu juga ikut kemari? Aku hanya meminta bantuanmu untuk membuka formasi teleportasi. Kekuatan para Sura di sini sangat kuat, kamu mungkin berada dalam bahaya jika datang. Baguslah kalau kamu datang. Kalau tidak datang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membunuhmu, gumam Song yang sambil tersenyum. Wahaha, aku bisa masuk ke akademi ini semua berkat bantuan dari guru kerajaan. Sekarang aku dengar guru kerajaan dalam bahaya, bagaimana mungkin aku tidak datang, ucap Su Chen sambil tertawa, tapi di dalam hati Su Chen. Sial, kenapa formasi teleportasi ini tidak berguna, malah langsung teleportasi kemari. Lalu sistem muncul dan memperingati Su Chen, hati-hati, ada Sura di sekitar, kekuatannya mencapai tahap konsentrasi, bahkan ada yang melebihi tahap konsentrasi, ucap sistem. Dan Su Chen terkejut. Sekuat itu, sistem, periksa kekuatan orang-orang ini. Sistem menjawab, sebagian besar murid sekte Zengqing ini adalah tingkat ke-10 tahap fondasi, Song yang sudah mencapai tahap konsentrasi tingkat 1, Xia Waner adalah yang terkuat, dia sudah mencapai tahap konsentrasi tingkat 5. Lalu Song yang berteriak, semuanya hati-hati, di sekitar sini sangat berbahaya, dalam hati Song yang. Xia Waner adalah milikku, aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi batu loncatan untuk menikahinya. Su Chen kan, aku akan menyingkirkanmu dulu, Waner berkata, Tuan, di sini sangat berbahaya, kamu harus berada di sisiku, jangan menyerobot. Lalu ada Sura yang mencoba menyerang mereka berdua dari belakang, tapi Waner menyadarinya dan berbalik untuk melindungi Su Chen. Hati-hati, ucap Waner. Ya, pelayan ini cukup memenuhi syarat. Tahu bagaimana melindungi Tuan ketika dalam bahaya, gumam Su Chen melirik ke arah Waner sambil tersenyum, dan ada yang berteriak, Waner, hati-hati, dan dia langsung menarik Waner. Melihat itu Su Chen terkejut, apa, ternyata itu adalah Song yang menarik Waner dengan ekspresi jahat. Haha, tadi kau pura-pura hebat, sekarang kau terkejutkan, ucap salah satu murid sekte Zengqing, temannya menambahkan. Apa gunanya pola ilahi yang hebat? Keahlian pertempuranmu yang lemah tidak ada artinya, dan Su Chen terdiam sesaat, lalu Su Chen mengeluarkan aura yang meluap-luap dan mengendalikan dua pedang usus ikan miliknya, lalu Su Chen membuat barir pelindung untuk menahan serangan Sura itu, dan Sura itu menyerang perisai Su Chen dengan sekuat tenaga, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Melihat kejadian itu Waner sangat marah kepada Song Yang, apa yang kamu lakukan, apakah kamu sengaja? Song Yang berteriak, Waner, aku sedang membantumu, kamu adalah nona besar keluarga Xia, bagaimana bisa menjadi bawahan Su Chen? Murid sekte Zengqing menambahkan. Benar, nona besar, Su Chen ini hanya memiliki pola ilahi yang kuat, kematiannya adalah kebaikan bagi semua orang, Waner berkata dengan sedikit panik. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Su Chen baru saja membantu kita. Jika tidak ada dia, kita tidak akan bisa datang ke kota hantu Sura. Lalu Waner melesat pergi. Aku ingin menyelamatkannya, dan murid sekte Zengqing di sana ingin menghentikan Waner, tapi Song yang menghentikannya, karena dia berpikir bahwa Su Chen pasti sudah mati. Lalu ada tangan Sura yang putus dan terpental. Melihat itu Waner terkejut, Tuan. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap Song yang terkejut, dan Su Chen ternyata sudah membunuh Sura itu. Dan Su Chen masih baik-baik saja. Melihat Su Chen baik-baik saja dan membunuh Sura itu, Song yang terkejut, apa, mati dalam satu pukulan, dan terlihat pukulan Su Chen yang sangat kuat dan membuat Sura itu mati dalam sekejap. Lalu Waner menghampiri Su Chen, Tuan, kamu. Ini adalah Sura tahap konsentrasi tingkat 1, dan Su Chen menenangkannya. Tenang saja, pola ilahi bukan keahlianku, lalu dia berkata pada murid-murid sekte Zengqing. Apa yang kalian bicarakan di luar tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Mereka menjawab dengan sedikit keringat dingin. Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa. Lalu Su Chen menghampiri Song Yang. Terima kasih sudah menyelamatkan pelayanku, ucapnya. Melihat Su Chen tidak apa-apa,
Song yang sangat kesal, dan mengepalkan tangannya, lalu Su Chen mengajak mereka pergi, baiklah, ayo kita pergi. Wan, kakak keduaku berada di Istana Iblis di Tenggara, ucap Waner, baiklah, jawab Su Chen. Waner bertanya. Kamu sudah mendengar semua kejadian yang baru saja terjadi kan? Su Chen menjawab. Iya, aku mendengarnya, dan Waner bertanya lagi. Lalu kamu, kenapa kamu tidak mengungkapkannya? Su Chen menjawab dengan penuh percaya diri. Guru kerajaan dalam bahaya, semakin banyak orang semakin kuat kita, tapi di dalam hati Su Chen. Sialan, aku tidak bisa mengalahkan Song Yang, surah ini hanya di puncak tahap fondasi, aku bisa mengalahkannya dengan mudah dengan pedang usus ikan, tapi Song Yang adalah master tahap konsentrasi, mana mungkin bisa semudah itu dikalahkan. Mendengar itu, Waner berterima kasih. Terima kasih Tuan, Su Chen membalas. Tidak perlu berterima kasih padaku, sudah seharusnya aku melakukannya, dan salah satu murid sekte Zengqing berbisik kepada Song Yang. Tuan Song Yang, Su Chen seharusnya tidak mendengar apa yang baru saja kita katakan, kan? Song Yang menjawab. Dengar atau tidak, itu tidak masalah, aku tidak percaya dia seorang sampah yang hanya berada di tahap fondasi bisa bertahan hidup di kota Sura. Tak lama setelahnya, Su Chen dan Waner dikepung beberapa Sura, tak tinggal diam, Waner menyerang Sura itu sambil berkata. Hati-hati Tuan Muda, ini adalah Sura tahap konsentrasi. Lalu Waner melirik ke arah Song Yang dan murid-murid sekte Zengqing. Cepat bantu, jangan lakukan trik kecil lagi, ucapnya berteriak. Dan Sura itu terbakar dan mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu Song Yang memerintahkan murid-murid sekte Zengqing untuk membantu, dan mereka semua menuruti Song Yang dan langsung menyerang Sura itu, lalu Sura itu banyak yang mati dan terpotong-potong karena dibantai oleh mereka. Sekelompok orang ini pasti tidak akan menyerah padaku, tapi aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat, sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menakuti mereka, gumam Su Chen. Lalu murid sekte Zengqing itu berkata, Master Su, kemampuanmu terlalu lemah, menurutku lebih baik kamu jalan di antara kami saja, temannya menambahkan. Benar, lebih baik jangan jalan di depan bersama Nona Besar, Su Chen bertanya, tadi yang kalian gunakan adalah pedang ledakan besar, kan? Mereka menjawab, kenapa, Master Su juga tahu tentang pedang ledakan besar, ini adalah jurus pedang terkenal dari sekte Zengqing kami, Su Chen berkata, suaranya bagus, tapi, sepertinya kalian salah berlatih. Mendengar Su Chen mengomentari mereka terkejut. Apa, kamu bilang kami salah berlatih, bagaimana mungkin kami salah melatih teknik sekte? Master Su, jangan sembarangan bicara jika kamu tidak mengerti, Su Chen menjawab. Aku tidak mengerti, kalau begitu kalian lihat baik-baik, aku tidak perlu menggunakan aura untuk menunjukkannya kepada kalian, lalu Su Chen bersiap menunjukkan teknik pedang ledakan besar kepada mereka, dan Su Chen memutar-mutar pedangnya untuk menunjukkan teknik pedang ledakan besar yang sesungguhnya. Sial, ini adalah pedang ledakan besar, ini terlalu berlebihan, ucap mereka terkejut, dan Su Chen menghentikan teknik pedang ledakan besar itu. Bagaimana? Ucap Su Chen, melihat itu mereka kagum dan menghampiri Su Chen. Bagaimana Guru Su melatih jurus ledakan besar ini? Tadi Guru Besar Su sepertinya tidak menggunakan kekuatan spiritual kan? Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya, bukankah itu sama dengan kekuatan puncak tahap fondasi? Lalu Su Chen menyerang ke arah tengah-tengah mereka, dan mereka yang melihat itu terkejut, dan Su Chen bergegas maju. Jangan melamun saja, ayo cepat kita lawan Sura, ucapnya. Baik, ucap mereka yang masih terkejut, dan terlihat Su Chen menghampiri gerombolan Sura yang sangat banyak tanpa sedikit pun rasa takut, dan Su Chen langsung menuju ke belakang gerombolan Sura itu, dan dia langsung melancarkan serangannya. Matilah kalian semua, ucap Su Chen, lalu dia mencoba menerabas para gerombolan Sura itu sambil terus menyerang Sura itu. Ting, selamat kepada Tuan karena telah membunuh 10 Sura, misi pembasmian Sura telah berhasil diaktifkan, setelah misi selesai, akan diberikan hadiah 100.000 poin keterampilan, dan Su Chen terkejut melihat notifikasi itu. Apa, 100.000? Aku awalnya mengambil undian senilai jutaan poin keterampilan, sekarang hanya tersisa 200.000 lebih, membuatku tidak berani untuk naik level. Hadiah untuk misi ini adalah 100.000, lalu sistem keluar dengan ekspresi senang dan berkata. Lebih dari itu, jika bisa membunuh Raja Hantu Sura yang berada di tahap fondasi,
Akan diberikan hadiah 200.000 poin keterampilan sekaligus. Mendengar itu Su Chen sangat senang. Apa, 200.000? Sistem bertanya, hehe, bagaimana, mau mencobanya atau tidak? Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton dan support channel Mimin.